Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1021. Tuan Pulau Peiji. Ini aneh dan terlalu mencurigakan, Sui Yanyu menyatakan segera ketika mereka telah kembali ke halaman mereka sendiri. Ling Han mengangguk dan berseru, "Istri saya brilian." Sui Yanyu memutar matanya ke arahnya dengan jengkel dan bertanya, "Kamu memamerkan pandangan jauh ke depan, bukan? Semua pencapaian saya pasti terkait dengan ajaran istri saya, Anda. Bukankah kamu guruku?" Ling Han bertanya, tersenyum. Wajah cantik Sui Yanyu memerah tanpa sadar. Dia memang sudah menjadi guru Ling Han untuk sementara waktu, dan pada akhirnya, Ling Han sudah hampir menyeretnya ke tempat tidur sekarang. Meskipun mereka berdua bukan guru dan murid, tetapi lebih sebagai guru dan murid, hanya memikirkan itu saja masih membuatnya malu. Cuide itu jelas tidak ingin kita pergi dan menyelidiki. Menurutnya, orang-orang di sini terbiasa beristirahat lebih awal, jadi bagaimana mungkin dia bisa berjaga di sana pada jam selarut itu? Dia jelas mengawasi kita. Ling Han mengangguk dan berkata, "Sayangnya, aku, pada dasarnya, adalah orang yang penasaran. Semakin Anda tidak ingin saya tahu, semakin saya ingin mencari tahu." Kali ini, Sui Yanyu mendukung Ling Han dan bertanya, "Lalu apakah kita akan menyelinap keluar lagi nanti?" "Tidak, kita sedang tidur," jawab Ling Han sambil menyeringai. "Sui Yanyu akan menjadi gila. Apakah kamu sudah memulai lompatan besar dalam proses berpikir logis lagi?" Ling Han menciumnya dan menjawab, "Pada hari pertama ini adalah saat ketika rasa ingin tahu kita adalah yang terkuat, juga saat ketika pihak lain adalah yang paling dijaga. Saya pikir 5 orang di pulau itu harus menjaga kami. Kecuali kita berencana untuk sepenuhnya memusuhi mereka, kita tidak mungkin pergi malam ini." "Besok, kalau begitu?" tanya Sui Yanyu. "Kami akan memainkannya dengan telinga," jawab Ling Han serius. "Lembah ini mudah dijaga, tetapi sulit diserang. Hanya ada satu cara masuk dan keluar, dan itu adalah tempat bahaya yang terbentuk secara alami. Karena mereka sudah mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam perangkap ini, mereka pasti tidak bisa gegabah atau gegabah." Sui Yanyu mengangguk. Dia secara bertahap semakin condong ke arah memiliki Ling Han membuat keputusan dan memimpin dalam berbagai hal. Untuk berjaga-jaga, mereka masih masuk ke Menara Hitam. Sui Yanyu mulai berkultivasi, sedangkan Ling Han terus meramu pil surgawi mutiara. Dia pasti harus menyelesaikan meramu pil alkimia ini sesegera mungkin. Tidak hanya akan mempercepat kemajuan tingkat kultivasinya, itu juga akan memberinya penghasilan tinggi. Kultivasi secara alami tidak dapat dipisahkan dari uang untuk mendukungnya. Pada awalnya, itu adalah emas dan perak, diikuti oleh origin crystals, dan sekarang, itu telah menjadi true origin stone, tetapi pada dasarnya, semuanya sama. Saat malam berlalu, Ling Han mengungkapkan senyum kepuasan. Dia semakin dekat dan semakin dekat dengan kesuksesan. Pasangan itu keluar dari Menara Hitam, dan mereka berjalan keluar dari halaman mereka setelah sarapan. Dalam kasus Yang Tiecheng dan yang lainnya, beberapa telah tidur nyenyak dan tampak energi dan terjaga. Namun, yang lain masih tampak lelah. Jelas bahwa mereka tidak tidur nyenyak pada malam sebelumnya. Bagaimanapun, orang-orang seperti Yang Tiecheng, Fan Yong, dan yang lainnya, yang memiliki banyak pengalaman bepergian keluar, tahu bahaya dunia, dan pasti tidak akan mempercayai siapapun dengan mudah. Sebaliknya, Jin Zihui dan yang lainnya tidak memiliki kewaspadaan semacam itu di daerah ini, dan tidur sangat nyenyak di malam sebelumnya. Mereka berkumpul lagi. Luo Wu dan Fan Yong tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh mereka terhadap Ling Han. Namun,
Mereka sekarang menjadi pekerja lepas, dan menambahkan dengan fakta bahwa Yang Tiecheng ada di sini, mereka tidak berani bergerak pada Ling Han. Semuanya, ini benar-benar kebetulan. Tuan saya kebetulan keluar dari pengasingan hari ini, dan berharap untuk melihat kalian semua. Guo Siwen berjalan mendekat. Secara alami, dia masih menunggangi boneka wayang itu, seolah-olah dia tidak tahu cara berjalan tanpa mainan itu. Namun, di sisi lain, boneka bisa dianggap sebagai alat dewa yang bisa menyadarkan diri. Karena dia berkeliaran di atas boneka sepanjang hari, apakah dia juga dengan hati-hati menjaga mereka? Hehe, kalau begitu kita pasti harus mengunjungi Tuan Pulau Tuan, jawab mereka semua, tersenyum. Guru adalah dalang yang sangat brilian, dan terampil menciptakan berbagai benda langka dan tidak biasa. Dengan bantuan guru, kami pasti akan dapat membuat kapal yang sangat bagus dan dibangun dengan baik yang akan memungkinkan Anda untuk meninggalkan tempat ini, kata Guo Siwen. Kata-kata ini segera menggerakkan hati mereka. Tak satu pun dari mereka yang memiliki rencana hidup sunyi di hutan. Dengan Guo Siwen memimpin, mereka tiba di aula utama Manor. Itu benar-benar aula yang hebat. Lebarnya lebih dari 30 meter dan setinggi 15 meter persis seperti istana. Di bagian terdalam dari aula utama, seorang lelaki tua duduk. Dia harus menjadi penguasa Guo Siwen dan saudara-saudara juniornya. Orang tua itu memiliki tubuh yang sangat tinggi. Bahkan jika dia duduk, dia setinggi pria biasa yang berdiri. Dia praktis bisa menyamai ukuran Yang Tiecheng. Saya Peiji. Orang tua itu tidak berdiri, dan hanya mengangguk pada mereka. Kemudian, sambil tersenyum, dia berkata, saya tidak bersikap kasar di sini. Saya sudah lama kehilangan kaki saya, jadi saya tidak bisa berdiri. Dia mengangkat jubah panjangnya. Benar saja, bagian kakinya di bawah lutut telah lenyap, dan mengingat kata-katanya, itu seharusnya dipotong oleh orang lain, atau mungkin beberapa kecelakaan telah terjadi yang menyebabkan cacatnya. Dia tidak dilahirkan cacat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semua orang dengan cepat menggelengkan kepala. Peiji berkata, aku sudah tahu apa yang telah kamu lalui. Kebetulan saya memiliki beberapa bahan di tangan, jadi saya akan menghabiskan waktu beberapa hari untuk membangun sebuah kapal kecil untuk kalian semua. Minimal saya butuh 5 hari, dan paling banyak 10 hari. Setelah saya selesai, saya akan memberitahu Anda. Dalam waktu beberapa hari ini, Anda semua dapat beristirahat dengan baik dan menikmati kehidupan yang damai. Terima kasih, Tuan Pulau Tuan. Mereka semua sangat senang. Dia adalah seorang dalang, jadi dia pasti akan memiliki sepasang tangan yang terampil. Peiji mengangguk. Jika kamu tertarik dengan proses pembuatan boneka, kamu bisa mengobrol dengan murid-muridku. Saya juga berharap seni ini dapat dikembangkan dan dipromosikan untuk memungkinkan lebih banyak orang mempelajarinya. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Wayang dan teknik bela diri pamungkas adalah sama, dan termasuk dalam kategori harta rahasia. Namun, Peiji sebenarnya mau berbagi ilmunya. Kemurahan hatinya benar-benar mencengangkan. Bahkan Sui Yanyu sedikit goyah. Apakah dia dan Ling Han terlalu curiga? Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi penjahat? Peiji mengobrol dengan mereka untuk sementara waktu lebih lama, tapi itu semua adalah pembicaraan konvensional yang tidak ada gunanya. Segera, dia menyatakan bahwa dia tidak ingin membuang waktu lagi, dan ingin mulai membangun kapal. Semua orang senang secara alami. Semakin cepat dia memulai, semakin baik. Jadi mereka semua minta diri. Semua orang, jika kamu tertarik pada pembuatan boneka, kamu bisa mencari sendiri dan saudara-saudaraku. Kami akan bergiliran untuk berdiskusi dengan Anda semua, dan selama Anda memiliki bakat, kami pasti tidak akan mempertahankan keahlian kami untuk diri sendiri, kata Guo Siwen, tersenyum. Semua orang sangat tertarik, dan mengindikasikan bahwa mereka akan mengunjungi mereka. Ling Han, di sisi lain, tidak serakah. Dia mengolah alkimia dan seni bela diri, dan mengikuti 2 jalur pada saat yang sama sudah cukup untuk membuatnya merasa tegang.
Apalagi ketika seni boneka lain akan dilemparkan ke dalam campuran. Selain itu, ia sangat percaya pada kekuatannya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat boneka itu, mereka masih merupakan objek eksternal. Tidak seperti alkimia, di mana pil alkimia yang ia buat setidaknya bisa digunakan untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun, Sui Yanyu ingin melihat apakah dia memiliki bakat di bidang ini. Namun, dia segera dibujuk oleh Ling Han. Dia tidak mengabaikan kekhawatirannya hanya karena ini, jadi untuk menghindari kecelakaan, yang terbaik adalah jika mereka berdua tidak berpisah. Dia menarik Sui Yanyu bersamanya keluar dari istana. Sekarang, mereka tidak akan punya alasan untuk terus menahannya di rumah, kan? Saudara Ling dan Nona Sui ingin pergi. Ketika mereka sampai di pintu istana, mereka melihat Bu Zhengyun mendekati mereka, mengendarai kera hitam. Itu membuat Ling Han bahkan mulai curiga apakah orang-orang ini kehilangan kaki mereka juga, sama seperti Pei Ji. Kalau tidak, mengapa mereka mengendarai boneka sepanjang hari? Betul, kami pergi jalan-jalan karena jarang melihat pemandangan yang begitu indah, jawab Ling Han, tersenyum. Hehe, kalau begitu biarkan aku menemani kalian berdua. Chapter 1022. Kebencian boneka. Apakah Ling Han dan Sui Yanyu mau atau tidak, Bu Zhengyun jelas bertekad untuk pergi bersama mereka. Dalam kata-katanya, sebagai tuan rumah, ia secara alami memiliki tugas untuk menemani tamunya dan memperkenalkan lingkungan kepada mereka. Dia menemani Ling Han dan Sui Yanyu. Kemanapun mereka berjalan, dia akan berada di belakang. Dia bisa dianggap sangat ramah, tetapi juga bisa dianggap mengawasi mereka dengan cermat. Awalnya, Ling Han telah berencana untuk pergi dan melihat-lihat berbagai rumah di desa, tetapi saat dia meninggalkan jalan utama, Bu Zhengyun akan berbicara untuk menghentikannya agar tidak maju lebih jauh. Dia akan menghentikan mereka untuk pergi dengan memberikan alasan bahwa orang-orang di sini tidak suka diganggu, dan bahkan melarang pasangan itu berbicara dengan orang yang lewat di jalan. Usahanya untuk menyembunyikan hal-hal hanya membuatnya lebih mencolok dan menyebabkan Ling Han menjadi lebih curiga. Namun, karena dia tidak punya rencana untuk benar-benar jatuh dengan kekuatan Master Pulau, Ling Han tidak mengambil tindakan drastis. Setelah melakukan tur sederhana di luar, ia kembali ke rumah. Luo Wu dan Fan Yong sama-sama pergi mencari Guo Xiuwen untuk belajar seni wayang. Bagaimana jika mereka benar-benar memiliki bakat di bidang ini? Jika mereka kembali ke ibu kota kekaisaran setelah mempelajari seni ini, status mereka pasti akan naik ke tingkat lain. Yang satu bisa mendapatkan posisi yang berpengaruh di klannya, sedangkan yang lain tidak lagi harus mengikuti Zhao Lun, dan bisa mandiri, menjadi memenuhi syarat untuk membentuk fraksinya sendiri. Karenanya, keduanya sangat proaktif. Pada awalnya, Liu Ying tampaknya tidak terlalu tertarik, tetapi setelah itu, sepertinya dia tergerak, dan keluar terus-menerus. Sebagai perbandingan, seluruh pikiran Yang Tie Cheng terfokus untuk kembali, dan hanya pedang ada di mata Jin Zihui. Sementara itu, Yin Yuanxiang menjalani kehidupan yang terpencil, dan selalu sangat tidak ramah, sedangkan Fu Tian sama sekali tidak tertarik pada daerah di luar budidaya. Hari demi hari berlalu, Luo Wu, Fan Yong, dan Liu Ying sama sekali tidak kembali, seolah-olah mereka sudah kecanduan belajar seni wayang. Pada hari ketujuh, Guo Xiuwen datang untuk mengundang Ling Han dan Sui Yanyu untuk melihat boneka yang hampir selesai. Ling Han tidak tertarik mempelajari boneka, tetapi sangat ingin tahu tentang penggunaan boneka. Oleh karena itu, dia setuju, dan pergi ke bengkel di dalam rumah bersama Sui Yanyu. Ada total 2 lokakarya di sini, yang besar dan yang kecil. Bengkel kecil itu adalah area pribadi Pei Ji, dan bahkan kelima muridnya harus mendapatkan izin khusus sebelum mereka bisa masuk, sedangkan bengkel besar adalah tempat mereka tiba. Pei Ji mengajar murid-muridnya bagaimana membangun boneka di sini. Biasanya, mereka akan berlatih di sini juga. Lokakarya itu dipisahkan menjadi sejumlah besar kamar, dan kedap suara sangat bagus di sini. Kalau tidak, dengan bunyi-bunyi yang terus-menerus memalu di bengkel, apakah orang-orang di ruangan lain masih bisa berpikir dengan tenang? Dalam konstruksi wayang, ada banyak kebutuhan untuk perawatan dan perhatian,
Mulai dari pemilihan bahan baku hingga ukiran pola pembentukan dan pengisian True Origin Stone, kata Guo Xiwen saat mereka berjalan. Dia membawa Ling Han dan Sui Yanyu ke sebuah ruangan yang merupakan wilayah pribadinya. Itu adalah tempat yang sangat besar, dan ada berbagai bahan dan alat yang diletakkan di sekitar mereka. Aku telah membangun boneka berbentuk manusia beberapa hari ini, dan baru saja mencapai tahap akhir. Kali ini, dia akhirnya tidak lagi menunggangi boneka berbentuk harimau, meskipun masih mengikuti di sisinya. Hanya melihat ke belakang, itu benar-benar tidak berbeda dari harimau asli, tetapi dari depan, kedua matanya jelas-jelas palsu. Dua permata merah telah bertatahkan sebagai ganti mata itu bukan bola mata sungguhan. Dia menunjuk boneka berbentuk manusia, ekspresi terobsesi muncul di wajahnya. Boneka ini benar-benar terbungkus perban putih, jadi jelas bahwa ini adalah boneka berbentuk manusia. Namun, tidak bisa dibedakan dari bahan apa itu dibuat. Prestasi seorang dalang akan membangun boneka yang bisa dianggap sebagai nyata. Saat dia menyentuh boneka setengah jadi ini, dia tampak bersemangat. Dia melanjutkan, "Silakan mengagumi itu." Dia memotong dada boneka itu. Itu benar-benar kosong di dalam, dan 12 tulang rusuk yang berlawanan dapat terlihat dengan jelas. Namun, warnanya bukan putih, melainkan emas pucat. Tulang-tulang itu telah melalui proses khusus, dan dihiasi dengan lapisan logam yang saleh. Karena bahan baku wayang memiliki tingkat yang berbeda, tingkat logam dewata juga berbeda. Dalam hal wayang ini, cukuplah menggunakan logam dewa 3 tingkat 3. Guo Xiwen terus menjelaskan kepada Ling Han dan Sui Yanyu saat ia dengan cepat memproses boneka itu. "Lihat, ada pola pembentukan yang terukir di setiap tulang. Ini sangat penting. Bagaimanapun, ini bukan makhluk hidup, dan setiap bagian hanya bisa diaktifkan dengan bergantung pada pola formasinya. Selanjutnya, perlu ada pertimbangan yang komprehensif. Kalau tidak, tinju bisa menendang keluar, tetapi kakinya akan mundur, dan ini tentu saja tidak bisa diterima." Guo Xiwen penuh semangat dan tidak peduli apakah Ling Han dan Sui Yanyu mengerti dan tertarik. Dia hanya berbicara dengan bersemangat sendirian. Langkah terakhir adalah memasukkan True Origin Stone untuk mengaktifkan pola formasi. Dia membawa selusin True Origin Stone, lalu berbalik ke Sui Yanyu, dan berkata, "Miss Sui, apakah kamu ingin secara pribadi memasukkan True Origin Stone untuk mengaktifkan boneka ini?" Sui Yanyu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Meskipun dia tahu itu hanya alat, dengan gagasan bahwa itu adalah manusia, dia secara alami merasa bahwa melakukan hal seperti itu sangat menjijikkan. Guo Xiwen tertawa, dan tidak berusaha membujuknya lebih jauh. Sebagai gantinya, dia berkata, "Tidak peduli keberadaan yang kuat seperti apa, mereka akan memiliki akhir dan mati, dan tidak peduli wanita cantik macam apa, dia akan memiliki momen ketika dia akan layu dan memudar." Dia memasukkan batu asal sejati ke perut boneka satu persatu. Kemudian, dia menatap Sui Yanyu, matanya menjadi panas. "Nona Sui, kamu sangat cantik dan menawan. Dengan penampilan seperti itu, dan sosok seperti itu, Anda harus membeku selamanya, dan tidak boleh menua. Kalau tidak, itu akan menjadi dosa." "Ini tidak ada hubungannya dengan saudara Guo, saya pikir," potong Ling Han. "Hehe. Aku lupa diri dan sopan santun." Guo Xiwen dengan cepat meminta maaf ketika dia menutup dada boneka itu. Secara alami, dia tidak menggunakan jarum dan benang, melainkan beberapa cincin logam yang melengkung di dada. Setelah melihat lebih dekat, ujung lain dari cincin logam menembus ke tulang belakang boneka itu. "Sekarang, tolong kagumi." Dia mundur selangkah, dan menunjukkan ekspresi fanatik. Weng, boneka ini tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, ia berdiri dengan cepat. Tampaknya sedikit linglung saat melihat sekeliling. Di gua inti bumi itu, sekali setiap tahun, sejenis material akan merembes keluar. Kami menyebutnya kabut surgawi, dan dengan mencampurkan kabut surgawi ke dalam boneka kami, efek yang tidak terduga dapat dipicu, seperti Guo Xiwen terkait dari sela-sela. Boneka ini tiba-tiba fokus pada Ling Han. Tatapannya tidak lagi berkeliaran. Di celah antara perban, matanya bisa terlihat memancarkan cahaya serigala yang ketakutan.
Dia, boneka berbentuk manusia melepaskan raungan rendah dan menendang kakinya, tiba-tiba dibebankan ke Ling Han. Kecepatannya sangat cepat. Salah satu tangannya terentang, dan terlihat bahwa ada 2 jari yang belum terbungkus perban. Mereka seperti logam, dan ujung jari-jarinya sangat tajam saat memancarkan cahaya dingin. Ling Han tidak takut, dan menyambut serangan yang datang dengan pukulan. Peng! Dengan pertukaran pukulan itu, Ling Han tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur, sementara boneka itu hanya bergetar sedikit, sosoknya dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangan. Itu mengeluarkan raungan melengking lainnya, dan menyerbu ke arah Ling Han sekali lagi. Kekuatan pada tingkat tahap tengah yang sangat ekstrim, atau bahkan tahap yang paling tinggi dari tingkat yang tinggi dari tingkat sungai gunung, Ling Han memperkirakan. Ketika pola gravitasi surgawi diaktifkan, boneka itu tiba-tiba tersandung dan hampir jatuh. Namun Ling Han mengerutkan kening juga, merasa sangat tegang. Lawannya hanya memiliki kekuatan ekstrim yang tinggi, namun membuatnya merasa sangat tegang. Kemudian hanya ada satu alasan untuk itu, dan itu karena terlalu berat. Efek gravitasi yang sama, yang berlaku pada batu dan gunung, secara alami akan mengeluarkan jumlah energi yang sama sekali berbeda. Dia ingat apa yang dikatakan Guo Xiwen sebelumnya tentang kerangka boneka yang dilemparkan ke dalam logam godli. Bobotnya memang harus mencengangkan. Apa yang Ling Han tidak mengerti adalah mengapa boneka ini akan menyerangnya ketika dia jelas tidak melihat Guo Xiwen mengeluarkan perintah. Hong, hong, hong. Boneka itu tanpa henti menyerang Ling Han seolah-olah bertekad untuk membunuhnya. Chapter 1023. Kebenaran mengejutkan. Berhenti, cepat, hentikan, Sui Yanyu berteriak pada Guo Xiwen. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Ling Han. Selama cabul sialan ini tidak bisa dibunuh secara insta, maka dengan kemampuan pemulihannya, dia adalah eksistensi abadi. Namun, siapa yang ingin menjadi sasaran serangan tanpa alasan? Guo Xiwen menyeringai, dan menjawab, Nona Sui, saya belum mengeluarkan perintah untuk menyerang. Ini benar-benar kehendak boneka ini. Bagaimana mungkin? Tanya Sui Yanyu dengan marah. Boneka ini dibuat olehmu, dan jika bukan atas perintahmu, mengapa itu menyerang? Nona Sui, apakah Anda lupa kata-kata saya sebelumnya? Guo Xiwen tidak sedikit pun marah, dan berkata, semacam zat misterius akan merembes keluar dari gua inti bumi, dan mencampurkannya ke boneka akan menghasilkan boneka yang sangat menakjubkan efek. Seperti apa? Sui Yanyu menjadi tenang. Ling Han dan boneka itu saat ini terlibat dalam pertempuran sengit. Untuk saat ini, pertempuran tidak akan dengan mudah diputuskan. Karena itu, dia tidak cemas. Guo Xiwen menunjukkan senyum aneh, dan menjawab, misalnya, materi akan mempertahankan sebagian dari ingatan mereka. Sui Yanyu bingung. Apa yang mempertahankan sebagian dari ingatan mereka artinya? Apa hubungan itu dengan serangannya Ling Han? Namun sebuah pemikiran mengalir di kepala Ling Han. Wayang ini tidak bisa mengancamnya. Oleh karena itu, ia benar-benar mampu melakukan banyak tugas, melawan boneka di satu sisi sambil mendengarkan percakapan antara Sui Yanyu dan Guo Xiwen. Mungkinkah matanya menjadi dingin, dan dia menghunus pedang surgawi, menyerang dengan ganas. Sua, 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 sua. Beberapa lusin pemogokan, kemudian, potongan-potongan kain terbang ke segala arah, dan perban yang menutupi wajah boneka itu terkoyak, memperlihatkan wajahnya yang tersembunyi. Itu, mata Sui Yanyu menyapu itu, dan dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Tidak, itu harus menjadi ekspresi ketakutan. Guo Xiwen menunjukkan senyum yang mirip dengan iblis, dan menjawab, itu benar, itu benar. Seperti yang Anda lihat, bahan baku boneka ini telah menyimpan banyak ingatan mereka. Oleh karena itu, ia memulai serangannya bahkan ketika belum menerima perintah dari saya. Boneka itu sangat mengejutkan Luo Wu. Dia telah menghilang selama beberapa hari, dan benar-benar telah dibuat menjadi boneka, atau apakah ini boneka yang hanya meniru fitur Luo Wu?
realisasi tiba-tiba menyingsing pada Ling Han, dan dia berkata, "Tidak heran kamu tidak mengizinkan kami masuk ke rumah penduduk desa, dan tidak mengizinkan kami berkomunikasi dengan penduduk desa. Itu karena mereka semua adalah boneka." Hahaha, Guo Xiwen tertawa keras, dan bertepuk tangan terus-menerus. Itu benar, itu benar. Anda sudah menebak dengan benar. Anda benar-benar layak dipuji. Lagi pula, tidak banyak orang sepertimu yang bisa memahaminya hanya dengan sedikit petunjuk. Ling Han menghindari dan menghindar tanpa henti. Luo Wu saat ini sedang menyerangnya dengan ganas. Ketika dia masih hidup, pikiran terkuatnya adalah membunuh Ling Han. Oleh karena itu, setelah dia dijadikan boneka, ini menjadi ingatannya yang tidak bisa dilawan. Kamu semua praktis gila, Sui Yanyu menegur. Sekarang, dia secara alami sadar bahwa kata-kata mereka sebelumnya adalah dusta, dan mereka tidak punya niat untuk menyiapkan kapal untuk mereka meninggalkan pulau ini. Sebaliknya, mereka hanya ingin membujuk mereka untuk tinggal di sini. Salah. Sebenarnya, kami hanya ingin mengubah Anda menjadi makhluk abadi, kata Guo Xiwen, tersenyum. Bayangkan saja, berapa lama kamu bisa hidup, berapa banyak orang yang benar-benar mampu menerobos ke Sun Moon Tier, paling-paling, Anda hanya akan bisa hidup beberapa ratus ribu tahun. Tetapi pada akhirnya, tidakkah Anda masih harus membusuk, dan kembali ke bumi? Namun, setelah dibuat menjadi boneka, kalian semua akan mempertahankan penampilanmu saat ini selamanya, Nona Sui. Kamu sangat menawan, jadi mengapa kamu tidak mempertahankan kecantikan seperti ini selamanya? Dia menatap Sui Yanyu, matanya menjadi fanatik. Hehe, lalu kenapa kamu tidak membuat dirimu menjadi boneka? Ling Han membebaskan Luo Wu, dan menyerbu ke arah Guo Xiwen. Harimau boneka itu benar-benar melepaskan raungan marah, dan gelombang suara berubah menjadi beberapa lingkaran yang berosilasi ke arah Ling Han. Angka pengisian Ling Han tiba-tiba melambat, dan menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Pakaian padanya secara paksa terkoyak oleh gelombang kejut. Peng, dia tiba-tiba dikirim terbang. Dia tidak bisa tidak terkejut. Kemampuan harimau boneka ini telah benar-benar mencapai tingkat sempurna dari tier Sungai Mountain, dan bahkan bisa menjadi makhluk di tahap akhir atau tahap puncak. Hahaha, karena aku telah mengizinkanmu untuk menemukan rahasia tempat ini, bagaimana mungkin aku tidak siap? Guo Xiwen tertawa. Namun, yakinlah, kalian semua akan dijadikan boneka. Pikiran itu membuatku bersemangat. Memiliki boneka seindah kamu, aku tidak akan mengeluh, tidak peduli berapa kali aku bermain denganmu setiap hari. Kata-kata terakhirnya ditujukan pada Sui Yanyu. Meskipun ini telah mengungkapkan jimatnya yang gelap dan gila, jadi bagaimana jika mereka mengetahuinya? Keduanya akan berubah menjadi boneka segera. Sui Yanyu merasa malu dan marah, dan menegur, menjijikkan. Aku berjanji akan mengembalikanmu sepenuhnya. Tidak akan ada distorsi sedikit pun. Mata Guo Xiwen berkedip dengan cahaya jahat. Dia sama sekali tidak tertarik pada kecantikan normal. Hanya setelah mereka dibuat menjadi boneka dingin mereka akan membangkitkan nafsu psikotiknya. Bukan hanya dia, tetapi tuannya dan saudara-saudaranya yang junior semuanya adalah orang gila. Baik Luo Wu dan harimau boneka menyerang Ling Han dengan ganas, terutama harimau boneka. Kecakapan pertempurannya setinggi tingkat sempurna. Lebih jauh lagi, itu bukan makhluk hidup yang nyata, jadi tidak ada yang namanya poin vital. Semua tendon dan tulangnya telah dibangun kembali. Jadi itu bisa dibilang senjata berbentuk binatang buas. Ling Han mengaktifkan pola gravitasi surgawi, tetapi segera tampak tegang. Harimau boneka itu bahkan lebih berat daripada Luo Wu, dan jika dia ingin pola gravitasi surgawi berlaku, itu akan menjadi ujian besar bagi Ling Han. Dengan teriakan lembut dari Sui Yanyu, dia bergabung dengan pertempuran dengan pedangnya di tangan. Guo Xiwen, sementara itu, tidak bergerak. Sebagai gantinya, ia hanya menonton pertunjukan dari sela-sela dengan kaki bersilang, tampaknya sangat percaya diri dalam kreasinya. Dari dua orang ini, satu berada pada tahap awal dari ekstrim sedang, sedangkan yang lain berada pada tahap puncak dari ekstrim rendah. Secara teori, hanya Luo Wu akan cukup untuk menekan mereka,
Apalagi ketika masih ada boneka harimau yang memiliki kecakapan pertempuran pada tahap akhir tingkat sempurna, dia berdiri di sini hanya karena dia takut kedua boneka ini tidak akan memegang pukulan dan secara tidak sengaja merobek Sui Yanyu. Dengan segera, dia tampak terkejut karena dia menemukan bahwa pertahanan Ling Han memang cukup menakutkan. Dia benar-benar berhasil masih berdiri setelah menerima serangan gabungan dari dua boneka kuat ini, yang tak terbayangkan olehnya. Hahaha, ini benar-benar bahan bagus yang diberikan oleh surga. Kejutannya segera berubah menjadi kegembiraan yang besar. Fisiknya sangat tangguh, dan akan layak memiliki level 5 atau bahkan logam 6 tingkat dewa untuk menyusun kembali kerangkanya. Meskipun dia hanya berada di ekstrim menengah Mountain River Tier, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengukir pola formasi untuk Sun Moon Tier di tulangnya. Pada saat itu, dia akan menjadi boneka Sun Moon Tier. Hahaha. Bahkan Tuan hanya memiliki 2 boneka tier Sun Moon semu, dan jika aku bisa membuat boneka tier Sun Moon, aku akan bisa menggantikannya, dan memegang semua sumber daya tempat ini. Setelah membunuh orang ini, aku akan menyembunyikannya, lalu berbohong dan mengatakan bahwa tubuhnya sudah terlalu rusak, maka itu tidak bisa dijadikan boneka. Akibatnya, saya sudah menyingkirkan mayatnya. Bagaimanapun, guru dan saudara-saudara junior saya hanya peduli dengan wanita ini. Ketika aku mempelajari seni boneka untuk Sun Moon Tier, dan tiba-tiba meletus, aku akan menjadi pemilik baru tempat ini. Siu, tepat pada saat itu, Ling Han menerobos pengepungan, dan menyerbu ke arahnya. Untuk mengalahkan musuh, kepala mereka harus ditangkap terlebih dahulu. Chapter 1024. Diserap. Guo Xiwen tidak bergerak, namun harimau boneka itu meraung saat ia dengan cepat melompat ke depan Ling Han. Siu, siu, siu. Cincin gigi harimau terbang keluar, berubah menjadi 24 belati. Pu. Harimau boneka ini memiliki kecakapan pertempuran pada tahap akhir dari tingkat yang sempurna, sehingga bahkan Ling Han tidak cocok untuk itu. 24 gigi harimau langsung menembus tubuhnya, menyebabkan darah menyembur dari lukanya. Meskipun fisiknya sangat kuat, masih tidak dapat dihindari bahwa dia akan terluka oleh lawan yang memiliki kecakapan pertempuran di tingkat yang sempurna. Bagaimanapun, ada jurang pemisah yang besar antara setiap tingkat subminor dari tingkat abadi. Harimau boneka itu menghela nafas yang kuat ketika berusaha mengambil gigi yang telah dimuntahkannya. Dalam mimpimu, kata Ling Han sambil mencibir. Dengan pikiran, akal surgawinya melilit 24 gigi seperti belati, dan langsung menyerapnya ke dalam menara hitam. Tidak ada niat bela diri di gigi, jadi itu sangat mudah bagi Ling Han untuk menempatkan mereka ke menara hitam. Apa? Mata Guo Xiwen membelalak kaget dan terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kelemahan boneka terbesar adalah mereka tidak memiliki kesadaran diri. Dengan demikian, sangat mudah untuk menempatkan mereka ke dalam alat roh spasial. Namun, metode untuk mengurangi cacat ini juga sangat sederhana. Artinya, seseorang bisa dengan mudah mengubah tubuh boneka menjadi alat roh spasial juga. Memang, hanya elit besar di tingkat kejadian yang bisa menempa alat tata ruang. Tapi alat roh spasial, alat-alat seperti itu tersedia secara luas dan, dengan sedikit usaha, dapat dipalsukan oleh para pembudidaya di Shattering Void Tier. Mulai dari Mountain River Tier, menciptakan ruang kecil dan tidak stabil benar-benar tidak bisa lebih mudah. Adalah akal sehat bahwa satu alat roh spasial tidak dapat menyerap yang lain. Ini bukan karena volume penyimpanan, melainkan karena kualitas alat tersebut. Sementara itu, terlepas dari apakah itu boneka harimau atau gigi harimau yang dimuntahkannya, semuanya mengandung ruang mikro independen di dalamnya. Alasan untuk ini adalah secara alami untuk mencegah orang lain menyerap mereka ke dalam alat roh spasial. Tapi sekarang, 24 gigi harimau telah menghilang di udara. Guo Xiwen memeras otaknya dalam upaya untuk memahami situasi. Namun karena tingkat kultivasi dan pengetahuannya yang terbatas, bagaimana dia bisa curiga bahwa itu adalah alat dewa tata ruang? Jadi, dia hanya bisa berkubang dalam keterkejutan dan ketidakpercayaannya. Harimau boneka itu meraung dengan marah.
dan mengusap cakarnya pada Ling Han saat ia dengan ganas menerjang ke arahnya. Ling Han juga tiba-tiba menyadari. Dapat dikatakan bahwa menara hitam adalah musuh alami boneka. Karena boneka tidak memiliki keinginan atau niat bela diri, dia akan dapat menyerap mereka ke dalam menara hitam hanya dengan membungkus akal surgawi di sekitar mereka. Haha, ini luar biasa. Dia menatap harimau boneka itu, bahkan menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia melakukannya. Udara kesombongannya sudah membumbung tinggi di langit. Sementara itu, bagaimanapun, indera surgawinya sudah berkembang ke arah boneka harimau seperti jaring. Kecepatan terjangan harimau boneka itu luar biasa, dan setiap pembudidaya lain di ekstrim sedang pasti akan tercabik-cabik sebelum mereka bahkan bisa membungkus perasaan surgawi mereka di sekitar tubuh harimau boneka. Bagaimanapun, ada jurang 2 tingkat minor di antara mereka. Selain itu, bahkan jika mereka mampu membungkus boneka harimau dengan indera surgawi mereka, sangat mungkin bahwa itu akan mampu menembusnya. Namun, kekuatan indera surgawi Ling Han jauh di atas tingkat kultivasinya, dan itu bahkan menjadi sangat sulit setelah marah oleh gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Kamu mencari kematian, pekik Guo Xiuwen. Dia menunjuk boneka itu, dan berkata, bunuh orang itu. Tetap saja, berhati-hatilah untuk tidak melenyapkan tubuhnya. Kalau tidak, akan merepotkan kalau menyatukannya kembali. Harimau boneka itu mendekat. Sua. Itu menghilang. Guo Xiuwen sangat terkejut sehingga matanya hampir keluar dari kepalanya. Mulutnya menganga terbuka, dan bahkan lidahnya sedikit gemetar. Itu menghilang, itu adalah boneka di tingkat puncak Mountain River Tier, dan menghilang begitu saja. Aku tidak bermimpi, kan, Xiu? Pada saat ini, Luo Wu mendorong Sui Yanyu kembali dengan pukulan, dan menyerbu ke arah Ling Han. Meskipun dia telah menerima perintah untuk membunuh Ling Han dan Sui Yanyu, ingatannya dari kehidupan sebelumnya masih mempengaruhi dirinya, menyebabkan dia memendam permusuhan yang lebih kuat terhadap Ling Han. Dengan demikian, dia bertekad untuk membunuh Ling Han sebelum dia membunuh Sui Yanyu. Mundur, mundur, Guo Xiuwen berteriak dengan panik. Dia sudah menyadari kemampuan luar biasa Ling Han. Ling Han menoleh untuk melirik Luo Wu. Dia selalu berencana untuk membunuh Luo Wu. Namun nasib Luo Wu saat ini mungkin bahkan lebih buruk daripada kematian sederhana. Dia sudah mati, namun dia masih diperintah seperti anjing. Ling Han menggelengkan kepalanya. Orang seperti itu tidak pantas simpatinya. Dia hanya menghela nafas tentang nasib. Luo Wu hanya boneka saat ini, jadi tentu saja pengambilan keputusannya tidak bisa dibandingkan dengan orang yang nyata. Meskipun Guo Xiuwen telah mengeluarkan perintah, Luo Wu sudah meluncurkan serangan. Jadi, dia secara alami harus menyelesaikan serangan ini sebelum mundur. Xiu, Luo Wu juga menghilang. Ling Han berbalik untuk tersenyum pada Guo Xiuwen, dan berkata, hanya ada kamu dan aku yang tersisa sekarang. Guo Xiuwen gemetar ketakutan. Secara umum, para alkemis, para pembudidaya formasi, dan ahli senjata semuanya memiliki kelemahan yang sama. Itu, kecakapan pertempuran mereka tidak tinggi. Akan sangat bagus jika kecakapan pertempuran mereka setara dengan budidaya mereka. Sementara itu hampir tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kecakapan pertempuran yang melebihi pangkat mereka. Alasannya sederhana. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu dan upaya mereka di bidang selain seni bela diri. Jadi bagaimana mereka bisa meningkatkan kehebatan pertempuran mereka, jika ini bukan masalahnya? Itu akan terlalu tidak adil bagi orang lain. Guo Xiuwen tidak terkecuali dengan tren ini. Namun, dia adalah seorang dalang, dan dia telah dilindungi oleh 2 boneka saat itu. Selain itu, harimau boneka telah memiliki kecakapan pertempuran di tingkat sempurna dari tier Sungai Mountain. Karena itu, apa bedanya apakah kecakapan pertempurannya sendiri kuat atau tidak? Boneka adalah akar kepercayaan dirinya. Sekarang, bagaimanapun, kedua bonekanya telah menghilang secara misterius dan tanpa mengintip. Ini membingungkannya, dan juga membuatnya takut. Selain itu, tingkat kultivasinya hanya pada tahap akhir dari ekstrim menengah, jadi dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan pada kecakapan pertempurannya sendiri.
Lebih penting lagi, kemampuan kedap suara dari ruangan ini terlalu bagus. Tidak ada yang akan mendengar tangisannya untuk meminta bantuan bahkan jika dia berteriak di bagian atas paru-parunya. Satu-satunya harapannya adalah melarikan diri dari tempat ini. Aku akan lari untuk itu. Dia tidak pandai menyembunyikan niatnya, dan matanya melayang ke pintu ketika pikiran ini melintas di benaknya. Dia segera berlari ke pintu, berharap dia bisa melarikan diri dan memanggil bala bantuan. Sekarang setelah sampai pada ini, pikiran awalnya menyembunyikan Ling Han dan mengolahnya menjadi boneka Sun Muntier secara alami menghilang juga. Dia akan mempertimbangkan masalah ini setelah melarikan diri dari sini. Yang mengejutkan, Ling Han tidak mengejarnya. Luar biasa, dia berseru dalam benaknya. Senyum yang gembira membentang di wajahnya saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke pintu. Siu, kilatan dingin melintas. Arg! Guo Xiwen menjerit kesakitan saat dia dengan kejam menanamkan wajahnya ke lantai. Dia berbalik, hanya untuk melihat ada luka di kakinya. Dia tidak tahu apa penyebabnya, tetapi jelas bahwa beberapa meridian dan tendon di pahanya telah patah. Kerusakan ini secara alami disebabkan oleh Annihilating Dragon Star Arrow, serangan yang secepat cahaya. Guo Xiwen dengan kuat menahan rasa sakit yang menyiksa saat dia dengan panik merangkak dan terlatih-tatih menuju pintu. Hanya ada satu pemikiran yang melesat di benaknya sekarang, dan itu adalah melarikan diri. Aku melebih-lebihkanmu. Ling Han melompat dan mengulurkan tangannya ke kepala Guo Xiwen. Jangan datang, pekik Guo Xiwen. Dia mengayunkan tangannya ke arah Ling Han. Kecakapan bertarungnya hanya begitu-begitu saja. Bahkan, itu sedikit lebih rendah dari tingkat kultivasinya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Serangan balik dan perjuangan Guo Xiwen sama sekali tidak berguna dalam menghadapi kekuatannya yang luar biasa, dan ia mampu menangkapnya dengan satu gerakan. Ayo, ceritakan tentang tuanmu yang tak punya kaki. Dia tidak berencana untuk menjadi musuh dengan Peiji sebelumnya. Namun, tidak bisa dihindari bahwa mereka akan berakhir saling bertarung sekarang karena murid Peiji sudah mengungkapkan sifat aslinya. Dengan demikian, Ling Han harus memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar tentang kemampuan lawannya. Chapter 1025. Aura Master Setan. Kamu tidak bisa membunuhku? Kalau tidak, tuanku tidak akan pernah memaafkanmu, kata Guo Xiwen gemetar. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku pikir seseorang itu aneh dan kejam seperti kamu juga akan kejam terhadap diri mereka sendiri. Bagaimana kabarmu pengecut? Ling Han melemparkan mayat Luowu ke samping. Itu benar-benar mayat sekarang karena True Origin Stone di dalamnya sudah diekstraksi dan formasi yang diukir di dalamnya dihancurkan. Selain tulangnya yang relatif kokoh, mayat ini memiliki sedikit perbedaan dari mayat biasa lainnya. Anda membuat boneka ini, apakah saya benar? Ling Han menunjuk ke mayat, dan melanjutkan, Anda cukup kejam untuk menggali organ dari orang lain, namun Anda takut menderita nasib yang sama. Guo Xiwen gemetar ketakutan, dan dengan panik menjelaskan, itu berbeda. Itu hanya sepotong bahan mentah, bukan manusia. Ling Han sedikit heran. Pandangan hidup Guo Xiwen sudah sepenuhnya terpelintir. Dia jelas pengecut, namun entah bagaimana dia bisa melakukan kekejaman menjijikkan seperti itu. Ling Han menamparkan wajahnya, dan berkata, aku tidak ingin membaca ingatanmu yang menjijikkan, jadi jawab pertanyaanku. Sui Yanyu berjalan mendekat dan meletakkan pedangnya di leher Guo Xiwen. Apa gunanya berbicara dengan orang seperti itu? Mereka lebih baik mati. Tidak, Guo Xiwen sangat ketakutan. Jangan bunuh aku, saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Tolong jangan bunuh aku. Suara kencing bisa terdengar saat Guo Xiwen menjerit ketakutan. Dia telah membasahi dirinya sendiri dalam ketakutan. Sui Yanyu buru-buru mencubit hidungnya saat dia mundur ke kejauhan. Ling Han juga ingin memberinya tendangan keras yang bagus. Benar-benar tidak banyak orang yang pengecut seperti dia. Ceritakan semua yang kamu tahu, katanya dengan dingin. Guo Xiwen mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, seperti yang Anda inginkan,
Saya akan berbicara, saya akan menceritakan semuanya. Dia mulai bercerita. Dia sudah menjadi murid Peiji lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Saat itu, usianya baru 6 atau 7 tahun. Mungkin dia 2 tahun lebih tua dari itu, atau mungkin dia 2 tahun lebih muda dari itu. Itu sudah terlalu lama, jadi ingatannya tentang waktu itu sudah menjadi kabur. Dalam 30.000 tahun ini, ia telah belajar seni bela diri dan pembuatan boneka dari Peiji. Selama waktu itu, Peiji juga membawa 4 murid lagi. Guo Xiwen awalnya tidak menyadari bagaimana ia menjadi murid Peiji. Namun ia melihat bayangan dirinya di tubuh keempat saudara lelakinya. Meskipun pulau ini terisolasi, laut tidak asing dengan segala macam keadaan yang tidak terduga. Ada tsunami dan ada bajak laut, dan dalam dekade dan abad yang berlalu, orang-orang kadang-kadang akan pindah ke pulau ini. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari nasib disempurnakan menjadi boneka oleh Peiji. Terkadang, ada anak-anak di antara mereka yang datang, dan Peiji akan memilih beberapa anak berbakat untuk menjadi muridnya. Jika dia kemudian menemukan bahwa tidak ada gunanya membesarkan mereka, dia akan membunuh mereka tanpa ampun. Jadi, Guo Xiwen menyimpulkan bahwa dia sendiri juga merupakan keturunan dari seseorang yang melayang di sini. Orang tuanya telah dibunuh oleh Peiji, namun karena bakatnya yang relatif baik, ia terhindar dari Peiji dan bahkan diterima sebagai murid. Dia terlalu muda pada waktu itu. Jadi dia tidak dapat mengingat semua peristiwa ini, atau mungkin dia sangat trauma sehingga kenangan ini tertekan di sudut tersembunyi otaknya. Namun, bahkan jika dia tahu yang sebenarnya, dia masih tidak berani mengembangkan sedikit pun kebencian terhadap Peiji. Bagaimanapun, Peiji memiliki 2 boneka Tier Sun Moon Sudo. Bahkan jika dia dan 4 murid lainnya bergabung, mereka masih akan dengan mudah dibunuh oleh 2 boneka ini. Peiji adalah seorang dalang yang luar biasa, namun sepertinya dia telah mengalami beberapa peristiwa dramatis yang membuatnya tidak tertarik mengembangkan bakatnya. Sebaliknya, ia memilih untuk menjadi seorang tiran di pulau ini, seseorang yang membawa mimpi buruk bagi mereka yang melayang ke tempat ini. Adapun latar belakang dan sejarah Peiji, Guo Xiwen sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu bahwa lubang kolosal itu sangat misterius. Materi seperti kabut akan keluar dari sana setiap tahun, dan jika itu menyatu ke dalam tubuh boneka, itu akan menyebabkan boneka itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, membuat boneka biasanya memakan waktu beberapa bulan, namun dengan bantuan kabut surgawi, kali ini akan dikompres menjadi hanya beberapa hari. Kabut surgawi, minat Ling Han terguncang, dan dia berkata, "Di mana itu? Tunjukkan kepadaku." Guo Xiwen gemetar dengan gugup saat dia merangkak dan membuka laci. Dia mengambil botol batu giok dan berkata, "Kabut surgawi tertutup di sini." Dia menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan kekejaman yang melintas di matanya. Kabut surgawi ini sangat membantu dalam menciptakan boneka, tetapi itu akan merusak indera surgawi seseorang jika mereka secara langsung menghirupnya. Itu akan mengubah seseorang menjadi alat seperti boneka yang tujuannya hanya untuk membunuh. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka tidak akan mendengarkan perintah. Begitu dia berurusan dengan Ling Han, Guo Xiwen tidak akan takut pada wanita yang tersisa. Ling Han menerima botol itu, tetapi tidak segera membukanya. Sebagai gantinya, ia melemparkan Guo Xiwen ke menara hitam, dan kemudian masuk dengan Sui Yanyu. Dia akan memeriksa zat yang tidak diketahui. Jadi tentu saja paling aman untuk melakukannya di menara hitam. Menara kecil, bisakah kamu menentukan apa ini? Ling Han melemparkan botol batu giok ke udara. Dengan pikiran, botol batu giok langsung meledak berkeping-keping. Gumpalan kabut hitam langsung melesat ke udara dan bergeser ke segala bentuk. Itu berubah menjadi bentuk binatang, lalu seekor burung, dan kemudian manusia yang memiliki tanduk tunggal di kepala mereka dan ekor yang membentang dari belakang mereka. Menara kecil muncul, dan berseru serempak dengan Ling Han. Demonic Ki, ini pasti iblis-iblis. Ling Han telah melihat substansi ini di alam bawah sebelumnya. Meskipun hanya ada sedikit gumpalan, itu jauh lebih kuat daripada aura Kaisar Iblis Asura. Betul, sebuah pemikiran melintas di benak Ling Han. Dan Kaisar Iblis Asura segera dibawa ke hadapannya.
setan ini telah dikurung di menara hitam selama ini. Hormat saya untuk dikuasai. Keberuntungan guru dibagi dengan surga, dan masa hidup guru adalah abadi dan tidak terbatas. Dia melirik Sui Yanyu dan langsung berlutut. Penghormatan saya kepada istri guru. Guru memiliki selera yang begitu halus. Istri guru sama cantiknya dengan bidadari, dan auranya penuh dengan kemuliaan dan keanggunan. Dia benar-benar cantik yang hanya muncul sekali setiap ratusan juta tahun. Sui Yanyu benar-benar kaget. Bagaimana bisa ada orang yang begitu patuh? Apakah dia tidak punya wajah? Ling Han berpunuk dan berkata, cukup dengan omong kosong. Cepat dan periksa demonic key ini. Ceritakan tentang asalnya. Seperti yang Anda inginkan, seperti yang Anda inginkan. Kaisar Setan Asura buru-buru mengangguk dan membungkuk sebelum mengalihkan pandangannya ke gumpalan demonic key. Tubuhnya yang seperti asap tanpa sadar bergetar, dan dia tergagap. Ini adalah gumpalan demonic key dari Demon Master. Master Setan. Ling Han memelototinya, dan berkata, jelaskan lebih jelas. Kaisar Iblis Asura benar-benar tidak memiliki temperamen apapun sekarang, dan dia segera mulai mengangguk dan membungkuk lagi. Di alam abadi, mereka yang telah mencapai tingkat kejadian disebut sebagai orang suci. Di Netherworld, bagaimanapun, mereka yang telah mencapai tier Genesis disebut sebagai Demon Master. Sui Yanyu heran dengan melihat Kaisar Setan Asura, dan dia menyela, ini adalah iblis dari Netherworld. Setan rendahan ini memang dari Netherworld. Seperti yang diharapkan, mata istri guru terpancar dengan kecemerlangan yang melihat seluruh pikiran saya. Kaisar Iblis Asura menyanjung Sui Yanyu tanpa henti. Ling Han kagum dengan wahyu. Gumpalan aura ini ditinggalkan oleh Master Iblis yang peringkatnya setara dengan tier Genesis. Tunggu, apakah tidak ada lorong yang ditekan di gua api alam misteri surgawi? Dan bukankah ada makhluk yang menyebut dirinya sebagai Raja Iblis Zhen Yi mencoba menerobos lorong dan memasuki ranah ini? Terkesiap, dia benar-benar bertengkar dengan elit besar di Genesis tier. Keindahan istri guru seperti matahari di langit yang membutakan seseorang dengan cahaya yang menyilaukan. Aura istri guru seperti bulan yang cemerlang yang kesuciannya membuat seseorang menjatuhkan kepalanya karena malu. Kaisar Setan Asura tidak tahu malu sambil terus memuji dan menyanjung Sui Yanyu. Namun, pada suatu titik waktu, dia tiba-tiba menerjang ke arah gumpalan demonic key di udara. Hahaha. Setelah saya bergabung dengan gumpalan demonic key ini, kekuatan saya akan melambung dengan cepat, dan saya akan memulihkan kecakapan pertempuran tingkat sungai gunung. Membunuh kalian berdua akan semudah membantai ayam yang tak berdaya. Kaisar Setan Asura tertawa penuh semangat saat mendekati gumpalan demonic key. Chapter 1026. Benar-benar subjugated. Kaisar Iblis Asura adalah seorang pengecut yang sangat takut akan kematian. Untuk tetap hidup, dia bahkan berlutut untuk menjilat kaki Ling Han, yang hanya berada di surga tingkat pada saat itu. Namun, seperti kata pepatah, makhluk agung tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak menyerah. Kaisar Asura Iblis telah menghasilkan begitu lama karena dia sedang menunggu kesempatan untuk bangkit, dan sekarang, kesempatannya akhirnya tiba. Kecakapan pertempurannya telah jatuh secara dramatis setelah ia melakukan perjalanan melewati penghalang antara dua alam dan secara paksa memasuki dunia kecil. Kecakapan pertempurannya telah jatuh ke 15 bintang dari Shattering Void tier, dan dia tahu bahwa dia tidak cocok untuk orang aneh seperti Ling Han. Namun, kecakapan pertempurannya akan langsung melambung kembali ke ekstrim rendah dari tier Sungai Mountain jika dia mampu menyerap gumpalan demonic key ini. Jadi bagaimana jika Ling Han sangat berbakat dan aneh? Mungkinkah dia bisa bertahan melawan kekuatan seorang kultivator tingkat immortal? Sama sekali tidak mungkin. Ada ekspresi mabuk di wajah Kaisar Asura Setan saat ia tiba di hadapan gumpalan demonic key. Dia akan menerima manfaat yang luar biasa jika dia mampu menyerap gumpalan tingkat master siluman ini. Kiki karena ada sedikit pun pemahaman guru siluman yang terkandung di dalamnya. Untuk makhluk dari alam abadi, gumpalan aura ini tidak berbeda dari racun yang fatal. Namun,
Bagi makhluk-makhluk di Netherworld, gumpalan aura ini adalah tonik tertinggi. Selain itu, sebenarnya adalah hal yang baik bahwa hanya ada sedikit gumpalan aura ini. Kalau tidak, jika ada lebih banyak, Kaisar Setan Asura tidak akan berani menyerapnya. Jika dia menyerap terlalu banyak, dia pasti akan hancur oleh kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Bagaimanapun, tier Genesis terlalu kuat. Aku hanya 1 inci jauhnya, setengah inci. Mengapa saya tidak bisa maju lebih jauh? Kaisar Iblis Asura berbalik dengan kaget, hanya untuk menemukan bahwa dia sudah dicengkeram erat di tangan Ling Han. Dia tidak dapat bergerak maju bahkan 1 milimeter pun. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Tidak buruk. Keberanianmu telah tumbuh cukup banyak, Tuan. Kau bercanda." Asura Demon Emperor adalah makhluk seperti kabut yang tidak memiliki tubuh fisik, dan dia segera memanjang tubuhnya untuk meraih paha Ling Han. "Aku hanya diliputi oleh dorongan impulsif bodoh. Tuan, berpura-pura aku memuntahkannya." Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Kamu benar-benar ingin menyerap gumpalan demonik Ki ini? Saya mohon penganugerahan Anda." Tuan, ada senyum patuh terpampang di wajah Kaisar Asura Setan saat ia berbicara. "Ling Han, jangan tertipu triknya," Sui Yanyu memperingatkan. Kaisar Iblis ini terlalu bermuka dua. Hati Asura Iblis Kaisar tersentak ketika dia mendengar ini. Ling Han sepertinya hendak mengabulkan keinginannya, namun peringatan Sui Yanyu berpotensi mengubah pikirannya. "Baik, aku akan memberikan Ki Iblis ini kepadamu," kata Ling Han sambil tersenyum. Iblis-iblis hanyalah zat beracun baginya, jadi itu memiliki nilai kecil. Dia melepaskan cengkeramannya pada Kaisar Setan Asura. Kaisar Iblis Asura diliputi kegembiraan, dan dia segera membuka mulutnya dan menelan gumpalan demonik Ki. Ledakan, tubuhnya mengembang seperti balon. Namun ia dengan cepat menyusut lagi, kembali ke ukuran normalnya. Dia tidak terlihat berbeda, namun mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Kaisar Iblis Asura meningkat dengan cepat. Dia menerobos ke tingkat immortal dalam sekejap mata, melepaskan aura yang luas dan mendalam. Tahap puncak ekstrim paling rendah dari tier Sungai Mountain. Hahaha, Kaisar Setan Asura segera mulai tertawa terbahak-bahak. Ada ekspresi puas di wajahnya, dan dia berkata, "Ling Han, oh Ling Han, kamu benar-benar bodoh melebihi kepercayaan. Anda benar-benar membiarkan saya mendapatkan kembali kekuatan saya. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa kekuatan level immortal yang sebenarnya." Sui Yanyu terpaku dengan takjub. Dia tidak kagum dengan kekuatan Asura Demon Emperor, tetapi lebih karena rasa malu yang ditampilkannya. Sikapnya terhadap mereka telah membalik lebih cepat daripada yang bisa membalik halaman buku. Dia masih memanggil mereka tuan dan istri tuan beberapa saat yang lalu, namun tiba-tiba dia begitu sombong dan sombong. Apakah dia tahu tidak ada rasa malu? Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Kekuatanmu telah pulih ke tahap puncak ekstrim rendah dari tier Sungai Mountain." Bagaimana Anda tahu? Kaisar Setan Asura sedikit terkejut. Itu normal bahwa Ling Han tahu bahwa dia telah mencapai level immortal. Namun, dia dapat menentukan tingkat kultivasinya tampak sangat aneh. Perasaan tak menyenangkan muncul di hatinya. Ling Han menghela nafas dan berkata, "Asura kecil, sudah berapa tahun kau di sini? Kamu tidak berhak menyebutku Asura kecil." "Aku adalah Asura Demon Emperor," jawab Asura Demon Emperor dengan marah. Dia hanya tunduk pada Ling Han karena makhluk besar semua tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak menyerah. Apakah mereka mengira dia benar-benar tak tahu malu dan pengecut? Tentu saja tidak. Ling Han melanjutkan, "Kamu sudah berada di sini begitu lama sehingga kamu sudah menjadi bodoh. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa kekuatan saya tidak akan meningkat setelah bertahun-tahun? Kamu." Ekspresi Kaisar Iblis Asura berubah drastis setelah mendengar ini. Bocah ini adalah orang aneh yang tidak bisa diremehkan. Ling Han tersenyum tipis dan melepaskan auranya. Sebuah aura yang jauh lebih kuat daripada aura Kaisar Iblis Asura langsung menyapu udara. "Tuan." Kaisar Setan Asura segera melemparkan dirinya ke kaki Ling Han dan meraih kakinya. Dia mendorong kepalanya ke kaki Ling Han dan berkata, "Bawahan ini sangat merindukanmu. Tidak melihatmu untuk satu hari terasa seperti berpisah selama 3 tahun penuh."
Sui Yanyu meringis tak bisa berkata-kata. Bukankah kamu cukup agresif saat itu? Ling Han bertanya dengan santai. Aku sedang mengalami skizofrenia saat itu. Kaisar Setan Asura tiba-tiba menjadi serius dan berkata, aku yakin kamu menyadarinya, Tuan. Tetapi ketika seseorang terkunci terlalu lama, mereka akan perlahan menjadi gila dan bahkan mengembangkan gangguan kepribadian. Itulah yang terjadi pada saya. Namun, harap tenang, Tuan. Bawahan ini telah menghancurkan kepribadian lainnya. Mulai sekarang, bawahan ini akan menjadi anjing Anda yang paling setia. Jika Anda menyuruh saya berjalan ke timur, saya pasti tidak akan berjalan ke barat. Ling Han menatapnya dan berkata, aku sudah memberimu 2 peluang. Jika Kaisar Iblis Asura bisa berkeringat, dia pasti akan bermandikan keringat dingin sekarang. Bagaimanapun, dia masih menghapus dahinya karena kebiasaan. Lagi pula, dia sudah lama berada di tubuh manusia dan sudah terbiasa dengan tindakan seperti itu. Yakinlah, Tuan, saya pasti tidak akan mendurhakai Anda untuk ketiga kalinya. Kaisar Iblis Asura bersumpah. Kali ini, dia benar-benar ketakutan oleh Ling Han. Hanya beberapa tahun telah berlalu, namun Ling Han sudah maju ke tingkat abadi dari Heaven Tier. Terlebih lagi, dia telah melakukan lebih dari sekadar maju ke tier Sungai Gunung. Dia sudah mencapai tingkat sedang di tier Sungai Gunung. Jika dia terus seperti ini, dia akan dapat mencapai tingkat kejadian dalam beberapa ribu tahun, atau mungkin hanya beberapa abad. Tidak akan ada salahnya mengikuti master seperti itu. Bahkan, justru akan ada banyak peluang. Kaisar Iblis Asura jelas memiliki kepribadian pragmatis. Dia langsung mengambil keputusan dalam benaknya. Dia bersedia menjadi bawahan, anjing yang patuh, selama Ling Han bisa mempertahankan tingkat pertumbuhannya. Dia tahu bahwa meskipun dia adalah anjing, dia akan tetap menjadi anjing yang sangat mulia dan kuat. Bahkan orang-orang yang beberapa kali lebih kuat darinya harus menunjukkan kepadanya rasa hormat yang tertinggi. Ling Han mengangguk dan berkata, ini adalah kesempatan terakhirmu. Tidak akan ada yang ketiga kalinya. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan. Terima kasih atas kebaikanmu. Kaisar Setan Asura diliputi kegembiraan. Ling Han berencana untuk sepenuhnya menaklukkan Asura Demon Emperor karena atribut unik yang ia miliki sebenarnya cukup berguna. Misalnya, dia bisa masuk dan mengendalikan tubuh boneka. Aku akan menyerahkan boneka ini kepadamu. Masukkan tubuhnya, dan bertarunglah untukku di masa depan. Ling Han mengambil boneka-bonekanya. Kaisar Iblis Asura tidak peduli sama sekali apakah dia memasuki tubuh manusia atau tubuh anjing. Dia segera mengindahkan perintah Ling Han dan memasuki boneka harimau. Harimau boneka itu langsung mulai bergerak. Tuan, boneka ini berada pada tingkat yang sempurna. Serunya dengan gembira. Seseorang harus menyadari bahwa, pada puncaknya, dia hanya memiliki tingkat kultivasi pada tingkat sedang. Dia masih jauh dari mencapai level sempurna. Apakah kamu tidak puas? Saya puas, sangat puas. Sepuasnya bisa. Kaisar Setan Asura gemetar karena kegembiraan. Ling Han mengangguk dan berkata, selama kamu tetap jujur dan melakukan perintahku, aku bahkan bisa memberimu boneka di Sun Moon Tier dan Heavenly Body Tier di masa depan. Bahkan, menemukan Genesis Tier Demonic Key untuk kamu serap juga tidak keluar dari pertanyaan. Tuan, kamu terlalu baik. Aku bersedia menjadi anjing dan budakmu. Kaisar Iblis Asura melayang keluar dari harimau boneka dan menempel ke kaki Ling Han lagi. Kali ini, dia tidak berani menentang Ling Han meskipun dia telah menerima boneka yang kuat yang berada di tingkat tertinggi dari tier Sungai Gunung. Bagaimanapun, ini adalah boneka yang telah ditangkap oleh Ling Han. Terkesiap, guru sangat kuat. Dia bahkan dapat menghancurkan makhluk di tingkat sempurna. Chapter 1027. Praktek Aboren. Ling Han meraih Guo Xiwen. Dia masih tak sadarkan diri setelah tersingkir oleh Seven Kill Subduing Soul Technique Ling Han sebelumnya. Teknik rahasia ini secara alami lebih mematikan bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah.
Bahkan, pembudidaya pada ekstrim rendah dapat dengan mudah dibunuh olehnya. Mata Guo Xiwen terbuka saat dia ditampar. Namun, dia benar-benar terpana dengan apa yang dilihatnya. Di mana ini? Berapa lama saya tidak sadar bahwa kita telah mencapai tempat asing yang begitu jauh dari pulau? Kamu. Dia hampir takut mati setelah melihat Ling Han karena yang terakhir benar-benar tidak terluka. Apakah dia tidak membuka botol batu giok? Tidak. Aku bisa dengan jelas melihat pecahan botol batu giok di kejauhan, jadi dia pasti membukanya. Apakah kamu kecewa? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Katakan padaku, mengapa aku tidak membunuhmu? Aku juga korban. Saya terpaksa melakukan ini, Guo Xiwen berkata dengan suara bergetar. Dia mendorong semua kesalahan ke Pei Ji. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin Anda terpaksa melakukannya pada awalnya. Namun, saya tidak melihat sedikit pun penyesalan di mata Anda sekarang. Anda tidak berbeda dengan Pei Ji lagi. Asura kecil, bunuh dia. Kaisar Setan Asura segera memasuki harimau boneka dan mengangkat kepalanya, dan berkata, seperti yang Anda perintahkan, Tuan. Guo Xiwen kaget sekaligus bingung. Harimau boneka ini telah diciptakan olehnya, dan dia juga telah menggunakannya sebagai tunggangannya sejak lama. Bisa dikatakan bahwa dia tahu itu terus-menerus. Namun, boneka wayang ini benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara saat itu. Ini hampir membuatnya takut sampai mati. Sejak dia ingat, dia tidak pernah menginjakan kaki di luar pulau ini, jadi itu normal bahwa dia tidak menyadari hal-hal mengenai Netherworld. Karena itu, ia mendapati situasi ini benar-benar tak terduga. Kamu juga dalang. Dia yakin bahwa dia telah menemukan kebenaran. Ling Han jelas seorang dalang yang berkali-kali lebih terampil daripada dia, sehingga memungkinkannya untuk dengan mudah menangkap bonekanya dan bahkan memberinya kemampuan untuk berbicara. Keahliannya yang tertinggi membuat harimau boneka itu sangat hidup seolah-olah benar-benar makhluk hidup dan cerdas. Kaisar Iblis Asura melompat dan menutup rahangnya, menghancurkan leher Guo Xiwen dengan satu gigitan. Perasaan surgawi Guo Xiwen juga dilenyapkan oleh serangan yang luar biasa ini, dan kehidupan menguap darinya dalam sekejap mata. Tetap di sisiku dan jangan menyerang tanpa perintahku, kata Ling Han. Kaisar Iblis Asura diliputi kegembiraan. Apakah guru berencana untuk mengeluarkan saya? Saya sangat tersentuh. Ling Han melambaikan tangannya, dan 2 orang dan 1 harimau segera muncul di bengkel. Ini adalah alam abadi, kata Kaisar Setan Asura dengan takjub. Meskipun dia sudah menduga bahwa Ling Han telah tiba di alam abadi setelah mengetahui bahwa tingkat kultivasinya berada pada tingkat sedang dari tingkat sungai gunung, dia masih heran ketika dia mengalami peraturan langit dan bumi yang sangat berbeda dan spiritual yang kaya akan spiritual. Ki untuk dirinya sendiri. Hanya beberapa tahun telah berlalu, namun Ling Han sudah maju ke level immortal. Selain itu, dia bahkan bisa mengeluarkan boneka di tingkat sempurna dari tier sungai mountain dengan lambaian tangannya. Ini sangat mengejutkannya. Pimpin jalan, perintah Ling Han. Kaisar Iblis Asura buru-buru mengangguk dan berkata, terserah Anda, Tuan. Sekaranglah saatnya baginya untuk tampil. Dia harus menunjukkan kepada tuannya betapa setianya dia. Dia segera membuka pintu dan keluar dari bengkel. Cari setiap kamar, kata Ling Han. Peng, Kaisar Iblis Asura menabrak pintu kamar tetangga. Namun, terlepas dari tumpukan alat dan bahan, hanya ada platform kosong di tengah ruangan. Tidak ada orang di sana. Mereka meninggalkan ruangan, dan Kaisar Iblis Asura membanting pintu kamar lain. Ekspresi tertekan muncul di wajah Sui Yanyu. Dia segera berbalik dan mulai muntah. Tata letak ruangan ini identik dengan 2 kamar sebelumnya, dengan tumpukan alat dan bahan duduk di mana-mana. Ada juga sebuah panggung di tengah ruangan ini. Namun tidak seperti 2 kamar lainnya, ada mayat yang telah dipotong menjadi 8 bagian di atasnya. Itu adalah Fan Yong. Dia belum disempurnakan menjadi boneka, dan dengan demikian ekspresi ketakutannya sebelum kematiannya masih membeku di wajahnya. Pemandangan itu cukup untuk membuat tubuh menggigil. Bahkan, Ling Han curiga bahwa Fan Yong masih hidup ketika dia telah dipotong menjadi 8 bagian.
Bagaimana mungkin seseorang tidak menjadi takut ketika mereka menyaksikan tubuh mereka dibedah, organ-organ mereka digali, dan darah mereka mengalir keluar setetes demi setetes? Tidak mengherankan bahwa ekspresi wajahnya sangat bengkok. Sekelompok monster ini, kata Sui Yanyu dengan marah. Ling Han melepaskan pola api surgawi dan membakar mayat Fan Yong menjadi abu. Meskipun ada permusuhan yang kuat di antara mereka, kejahatan Fan Yong juga menghilang bersamaan dengan kematiannya. Kamar sebelah, Kaisar Asura Iblis dengan patuh memimpin. Dia tahu bahwa tuannya sedang dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang. Bahkan nadanya sedingin es seolah-olah telah merembes keluar dari gua es. Sementara itu, ia menemukan pemandangan ini sangat normal dan tidak mengejutkan. Bukankah itu hanya mayat yang dipotong-potong? Netherworld memiliki banyak hal yang ratusan atau bahkan ribuan kali lebih kejam dan berdarah daripada ini. Peng, dia menabrak jalan ke kamar keempat. Ada orang yang hidup, bagaimana? Bagaimana kalian masuk? Hah, bukankah ini boneka-boneka kakak senior ini? Kenapa dengan kalian? Orang di ruangan itu adalah Tong Yulong, dan dia sedang sibuk membuat bonekanya. Dia hanya berbalik karena dia telah mendengar gangguan. Tubuh wanita yang sedang diproses berbaring di platform yang sudah dicat merah dengan darah. Kaki dan lengannya yang ramping telah terlepas dari tubuhnya, dan perutnya juga telah diiris. Tong Yulong sedang dalam proses menggali organ-organnya. Wanita ini tidak lain adalah Liu Ying. Yang mengejutkan mereka, dia masih belum menarik napas terakhir. Matanya perlahan terfokus pada Ling Han, dan bibirnya sedikit bergetar. Namun, dia tidak dapat membuat satu suara pun. Ini tidak masalah, karena Ling Han bisa menebak apa yang ingin dia katakan. Bunuh monster di pulau ini, juga. Bunuh dia dan bebaskan dia dari dunia kesakitan ini. Bunuh dia, perintah Ling Han dengan dingin. Kaisar Iblis Asura segera menerjang ke arah Tong Yulong. Roar, serigala boneka muncul dan memblokir kemajuan Asura Demon Emperor. Wayang ini juga berada pada tingkat tertinggi dari tier sungai gunung, yang berarti bahwa kecakapan pertempurannya tidak lebih rendah daripada Asura Demon Emperor. Ling Han mengambil beberapa langkah ke depan dan mengusir akal surgawinya seperti jaring. Siu, serigala boneka langsung menghilang dari ruangan. Seperti Guo Xiuwen dari sebelumnya, mata Tong Yulong juga melotot kaget, lidahnya menggantung tak percaya. Sementara itu, Kaisar Iblis Asura sudah tiba di depannya dan menepuk cakarnya. Kepalanya dilenyapkan, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Ling Han mengayunkan pedangnya dan menghancurkan sisa-sisa kekuatan hidup Liu Ying. Liu Ying memberinya tatapan syukur saat dia menutup matanya untuk terakhir kalinya. Kemudian, Ling Han melambaikan tangannya dan membakar mayat Liu Ying menjadi abu. Mereka memasuki ruang kelima dan menemukan korban lain. Yang Tie Cheng, pria yang kokoh ini juga telah dipotong-potong dengan masing-masing anggota tubuhnya terbenam dalam semacam cairan perak. Tidak seperti Liu Ying, kekuatan hidupnya sudah sepenuhnya lenyap. Dia sudah mati untuk beberapa waktu. Dia kemungkinan besar dipotong-potong hari ini karena Ling Han masih melihatnya di pagi hari. Ling Han hanya memiliki niat membunuh untuk Luo Wu dan Fan Yong, dan dia juga tidak memiliki kesan yang baik tentang Liu Ying. Lagi pula, dia datang ke sini untuk membunuhnya. Namun, ia sangat menghormati Yang Tie Cheng karena yang terakhir bisa menyingkirkan emosinya dan dengan tegas mengikuti prinsip-prinsipnya. Ada beberapa orang yang bisa melakukan ini. Selain itu, mereka telah bertarung berdampingan sebelumnya, dan dia bahkan mempercayakan punggungnya pada Yang Tie Cheng pada suatu waktu. Beristirahatlah dengan tenang, saudara Yang. Saya pasti akan membunuh monster-monster itu untuk menenangkan roh Anda. Ling Han berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia berbalik dan berkata, ayo kembali ke kediaman kami. Mungkin kita masih bisa menyelamatkan yang lain. Chapter 1028. Nemesis of Puppets. Ling Han dan Sui Yanyu bergegas menuju halaman tempat mereka tinggal. Tepat ketika mereka meninggalkan bengkel, mereka melihat Cui De dan Yin Yuanxiang berjalan bersama. Cui De sangat bingung ketika dia melihat Ling Han dan Sui Yanyu berjalan mendekat,
terutama karena harimau boneka mengikuti di belakang mereka. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka dimaksudkan untuk menangkap kedua orang ini? Ada apa dengan situasi ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sama sekali tidak masuk akal. Mati, Ling Han meraung. Kaisar Iblis Asura segera menyerbu ke arah Cui De. Harus dikatakan bahwa dia cukup pintar. Ling Han tidak secara eksplisit mengatakan siapa yang ingin dia bunuh. Namun Kaisar Setan Asura secara langsung memilih untuk menargetkan Cui De. Dia mungkin berpikir bahwa, sebagai seorang pria, Ling Han tidak ingin dia membunuh kecantikan seperti Yin Yuanxiang. Boneka Cui De melompat keluar untuk bertarung dengan Asura Demon Emperor. Saudara Ling, apa artinya ini? Yin Yuanxiang bertanya dengan bingung. Oh, kamu bisa berterima kasih padaku nanti, kata Ling Han dengan tenang. Pei Ji dan 5 muridnya ingin menyuling kita semua menjadi boneka. Dan Luo Wu, Fan Yong, Liu Ying, dan saudara yang semuanya sudah terbunuh. Sungguh omong kosong, balas Cui De. Nona Yin, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya menuduhku tanpa bukti sama sekali. Saya mengundang Anda karena saya dengan tulus ingin Anda menyaksikan keindahan boneka yang baru disempurnakan. Aku tidak akan pernah bisa membahayakanmu. Guo Siwen mengatakan hal yang persis sama, kata Ling Han sambil tertawa dingin. Dia berjalan mendekat dan langsung menyerap boneka beruang itu ke menara hitam. Dia tidak memiliki kesabaran untuk berdebat dengan Cui De lagi. Cui De dan Yin Yuanxiang keduanya terkejut dengan tindakan Ling Han. Sementara itu, Kaisar Iblis Asura menyerang dan dengan cepat menamparkan Cui De hingga mati. Tanpa boneka mereka, kecakapan pertempuran dalang benar-benar terlalu mengerikan untuk dilihat. Ling Han menggelengkan kepalanya ketika melihat bahwa Yin Yuanxiang masih bingung, dan berkata, aku akan menjelaskan ketika kita mengumpulkan semua orang. Mereka bergegas kembali ke tempat halaman itu berada. Ning Tai dan Bu Zhengyun keduanya muncul dan mencoba menangkap Ling Han, namun keduanya ditampar sampai mati oleh Kaisar Setan Asura setelah boneka mereka dengan mudah dilucuti oleh Ling Han. Peng, peng, peng. Ling Han dan yang lainnya mengetuk pintu halaman dan memanggil Jin Zihui dan Fu Tian keluar. Mereka masih berada di halaman mereka karena mereka kemungkinan besar ada di bagian bawah daftar, dan dengan demikian itu bukan giliran mereka untuk dibunuh dan disempurnakan lagi. Sementara itu, mereka juga sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka. Ling Han menceritakan apa yang telah mereka lihat saat itu, dan ekspresi Jin Zihui dan dua lainnya langsung berubah secara drastis. Aku akan membunuh Ba Asteris ngantua itu, Fu Tian meraung dengan marah. Vena di tubuhnya tiba-tiba menonjol, dan rambut di kepalanya juga berdiri tegak ketika aura dahsyat terpancar dari tubuhnya. Apa yang kalian pikirkan? Ling Han menoleh untuk melihat Yin Yuanxiang dan Jin Zihui. Bunuh mereka semua, kata Jin Zihui sambil melambaikan tinjunya. Yin Yuanxiang mengangguk, tetapi tetap diam. Baiklah, Ling Han menggerakkan jari-jarinya di atas meja, dan berkata, hanya ada orang tua yang tersisa sekarang, dalang mengandalkan boneka mereka untuk bertempur. Namun ia secara kebetulan merupakan musuh bebuyutan yang paling kuat. Selain itu, Asura Demon Emperor bisa masuk dan mengendalikan boneka apapun. Dengan demikian, mereka akan dapat mengubah senjata musuh mereka menjadi senjata mereka. Jadi, bahkan jika Pei Ji memiliki 2 boneka tier Matahari Sudosun, dan bahkan jika dia adalah elit di tingkat tertinggi tier Sungai Gunung sendiri, Ling Han masih benar-benar tidak takut padanya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Kelompok 5 berangkat bersama dan mulai mencari Pei Ji. Namun, mereka melihat sekeliling untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat menemukannya. Masih ada bengkel kecil. Pei Ji pasti ada di sana. Ling Han mengingat kata-kata Guo Siwen, dan mulai menuju ke bengkel kecil. Ini benar-benar bengkel kecil. Itu 9 meter kali 9 meter, dan pintunya tertutup rapat. Fu Tian menarik napas dalam-dalam sebelum dengan ganas menyerbu ke pintu. Peng! Dia menabrak pintu seperti meteor yang kuat. Pintu langsung bergidik dan jatuh ke tanah. Sementara itu,
Fu Tian juga didorong mundur. Namun, dia hanya menggelengkan kepalanya dan dengan cepat memulihkan kondisi terbaiknya segera. Pintu mengirim kepulan debu yang mengepul di udara saat jatuh, dan mereka bisa melihat Pei Ji beristirahat di pelukan seorang wanita di ruangan itu. Ada tatapan mabuk dan lembut di matanya saat dia membelai wajah dan payudara wanita itu. Namun, perempuan itu jelas boneka. Meskipun tubuhnya sangat seperti manusia, ada dua permata hitam dan tak bernyawa di mana matanya seharusnya berada. Sejak Anda tiba di sini, itu berarti bahwa murid-murid saya semua sudah mati. Pei Ji tidak bingung, dan boneka perempuan itu membalikkannya untuk menghadapi Ling Han dan yang lainnya. Ekspresi jijik melintas di wajahnya, dan dia memarahi, benar-benar sampah yang tidak berguna. Ba ** ngan tua, aku akan membunuhmu. Fu Tian adalah orang pertama yang didakwa, namun boneka wanita hanya mengulurkan tangan ke arahnya. Sepertinya langit akan runtuh, dan seolah-olah tangan itu bisa mengembang tanpa batas. Telapak tangan itu jatuh, dan Fu Tian langsung dikirim terbang. Darah menyembur dari udara saat ia jatuh ke tanah dan pingsan. Dia tidak mati setelah menghadapi serangan itu. Pei Ji jelas sedikit terkejut, dan berkata, "Aku meremehkan kalian. Tidak heran Anda mampu membunuh semua murid saya. Namun, sejak Anda datang ke sini, jangan bermimpi meninggalkan hidup." Dia bersiul keras, dan seorang pria paruh baya langsung keluar dari beberapa sudut gelap. Dia juga boneka. Namun, penampilan boneka ini cukup mengerikan, karena ada pedang dan pedang yang mencuat dari seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat seperti Echidna. "Bunuh mereka," perintah Pei Ji dingin. Dia kemudian berbalik dan membenamkan kepalanya ke dada boneka perempuan itu, mengunyahnya dengan rakus. "Freak," kata Jin Zihui dengan meringis. Apakah lelaki tua ini King Necrophile? Pei Ji masih kehilangan nasu, namun tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang salah. Mengapa tiba-tiba begitu sunyi? Dia berbalik, dan dia hampir basah karena shock. Itu menghilang, boneka laki-laki setengah baya telah menghilang. Itu tidak di langit, juga tidak di tanah. Kemana perginya FCK? Orang harus menyadari bahwa itu adalah boneka Sun Moon Tier semu. Ia sama kuatnya dengan boneka yang dipeluknya. Kaisar Asura Iblis menyerbu, dan meraung, "Mati!" Dia telah tumbuh sedikit, dan dia tahu siapa yang harus diserang bahkan tanpa perintah Ling Han sebagai Kaisar Kepatuhan. Kemampuannya untuk membaca suasana hati secara alami adalah yang terbaik. Boneka perempuan itu memukul telapak tangannya ke arah Kaisar Iblis Asura. Peng, Kaisar Iblis Asura langsung dikirim terbang, dan bahkan kepala macannya telah dipelintir pada sudut yang tidak wajar oleh kekuatan serangan. Jurang pemisah pertempuran antara mereka terlalu besar. Wayang betina berada di sudut Sun Moon Tier, sedangkan boneka wayang hanya pada tahap akhir tingkat sempurna. Gunakan yang ini. Ling Han dengan santai melambaikan tangannya, mengambil boneka pria paruh baya dan melemparkannya ke arah Kaisar Iblis Asura. "Terima kasih, Master." Kaisar Setan Asura langsung berubah menjadi ledakan demonik ki dan memasuki tubuh boneka pria paruh baya. Perasaan yang sangat kuat, dia melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berkata, "Menggunakan tubuh manusia tentu lebih mudah." Monstrositas macam apa ini? Pei Ji tertegun melihat Kaisar Asura Iblis. Dia telah membuat kerajinan tangan boneka ini, jadi bagaimana itu bisa ditangkap oleh orang itu dengan mudah, dan mengapa itu bisa dikontrol dengan mudah? "Kamu seorang monster, makan serangan pamanmu." Kaisar Iblis Asura menyerang lagi, meskipun dia tidak berani menyebut dirinya Kaisar lagi. Namun, ia masih memiliki kepercayaan diri untuk menyebut dirinya sendiri, paman orang lain satu. Boneka perempuan berlari mendekat, dan dua boneka Tier Sun Moon semu segera menjadi terkunci dalam pertempuran yang intens. Pei Ji menekan dengan tangannya dan melompat keluar dari pelukan boneka wanita itu. Boneka ini hanya tahu cara bertarung, dan tidak mungkin itu bisa memastikan keselamatannya. Jika dia terjebak di antara dua boneka itu, ada kemungkinan dia akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika hanya ada saya yang tersisa, membunuh Anda orang masih akan menjadi sepotong kue." Dia mencibir.
Yang mengejutkan semua orang, ruas-ruas logam mulai memanjang dari tunggul di kakinya yang terputus, secara instan menyebabkan tubuhnya menjadi hampir 6 meter. Chapter 1029. Takut. Peiji muncul sangat aneh sekarang. Dia masih orang normal sampai ke pahanya, namun dari sana ke bawah, kakinya tampak seperti akar beberapa pohon tua. Itu adalah keterikatan kompleks batang logam, dan mereka mengangkatnya menjadi sesuatu seperti raksasa. Hahaha, lihat bagaimana pria tua ini memusnahkan kalian semua, seperti kelabang raksasa. Batang logam yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak dan membawanya ke Ling Han dan yang lainnya. Semua orang buru-buru berpencar untuk menghindari terjatuh oleh serangan Peiji. Siu, siu, siu. Ling Han melepaskan Annihilating Dragon Star Arrow-nya dan menembakkan beberapa tembakan panah Origin Power. Beberapa panah Origin Power ini berwarna putih perak, ada yang merah tua, dan ada yang berwarna kuning tanah. Panah perak putih adalah panah Origin Power biasa, sedangkan yang merah-merah diilhami dengan pola api surgawi, dan yang kuning tanah diilhami dengan pola gravitasi surgawi. Peiji tidak berani menghadapi panah ini secara langsung, jadi dia mengangkat kakinya dan membentuk jaring yang rapat di depan tubuhnya yang secara mengejutkan mampu memblokir panah Origin Power. Tidak hanya jaring ini mampu memblokir panah Origin Power Ling Han, tetapi bahkan mampu memblokir serangan dari orang lain juga. Perbedaan tingkat budidaya di antara mereka agak terlalu besar. Peiji adalah seorang elit di tahap puncak tingkat sempurna. Namun bagaimana dengan Ling Han dan 4 orang lainnya? Fu Tian tidak sadar. Yin Yuanxiang berada pada tahap akhir dari ekstrim menengah, dan kecakapan pertempurannya berada pada tahap puncak. Jin Zihui berada pada tahap awal ekstrim menengah, dan kecakapan pertempurannya juga pada tahap awal. Sui Yanyu berada pada tahap puncak ekstrim rendah, dan kecakapan pertempurannya adalah 1 bintang di atas tingkat kultivasinya. Ling Han berada pada tahap awal ekstrim menengah, dan kecakapan pertempurannya adalah 5 bintang di atas tingkat budidayanya, meskipun kecakapan pertempuran puncaknya bisa mencapai 6 bintang. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka masih bukan tandingan Peiji. Kalian bocah sebenarnya berani menyerangku, kalian semua mencari kematian, kata Peiji sambil mencibir. Sua, Ling Han melemparkan jaring saat tubuhnya melintas. Dia telah mempersiapkan Crimson Ground Locking Net sepanjang waktu ini, dan dia akhirnya dapat mengaktifkannya sepenuhnya pada saat ini. Saat jaring melayang, ia menjadi semakin besar. Harta jenis ini secara alami dapat berkembang dan menyusut banyak. Pada batasnya, itu bahkan bisa menyelimuti gunung, apalagi Peiji, yang tingginya hanya 6 meter. Peiji tidak mengharapkan ini, dan ukuran kecil bengkel itu berarti juga tidak ada ruang baginya untuk bersembunyi. Dia langsung diselimuti oleh jaring. Mengapa kekuatan saya tiba-tiba jatuh secara dramatis? Syok menyebar di wajahnya ketika tingkat kultivasinya turun ke tahap puncak ekstrim yang tinggi. Tingkat kultivasinya telah jatuh di seluruh tingkat minor. Orang harus menyadari bahwa sebagai dalang, dia tidak memiliki kecakapan pertempuran yang kuat untuk memulai. Dengan demikian, ia dapat dimengerti sekarang karena tingkat kultivasinya telah berkurang secara keseluruhan. Selain itu, jaring yang menjebaknya terbuat dari beberapa bahan aneh yang tidak bisa ia lepas dari apapun. Bahkan, itu mempengaruhi mobilitasnya sampai batas tertentu. Dia panik menggeram rendah, dan boneka wanita segera berbalik dan meraih di Crimson Ground Locking Net. Kaisar Iblis Asura buru-buru mengejar, dan berkata, "Bodoh B***, makan pedang paman ini." Dia mengeluarkan pedang yang mencuat dari tubuhnya dan menebasnya pada boneka wanita. Kaisar Iblis Asura adalah bola api, dan begitu dia meletakkan martabatnya sebagai seorang elit, ketidakberdayaannya benar-benar tidak mengenal batas. Bicaranya akan menjadi keji dan vulgar. Boneka perempuan hanya mendorong telapak tangan ke belakang, sementara tangannya yang lain menempel ke Crimson Ground Locking Net dan dengan paksa menariknya ke atas. Dia berada di Sun Moon Tier Semu, dan kekuatan luar biasa yang dimilikinya memungkinkannya mengangkat sebagian besar jaring ke atas. Sementara itu, pedang Asura Demon Emperor menebas ke telapak tangannya dengan dentang memekakkan telinga.
Semua orang merasa seolah-olah gendang telinga mereka hampir pecah, dan mereka tidak dapat mendengar apapun. Mereka hanya bisa melihat kilatan cahaya yang menyilaukan ketika pedang terus berbenturan dengan tangan. Peng, setelah beberapa saat, Kaisar Setan Asura tiba-tiba didorong kembali. Meskipun kedua boneka berada di Sudo Sun Muntier, jelas bahwa boneka perempuan lebih kuat dari boneka laki-laki. Pa, suara langkah kaki yang aneh terdengar, dan mereka melihat semakin banyak boneka keluar dari segala jenis celah dan celah. Boneka-boneka ini datang dalam segala bentuk yang aneh dan aneh. Peiji menunjuk melalui jaring, dan berkata, "Hahaha, bunuh semua orang itu untukku." Ada niat membunuh yang kuat di wajahnya, dan jelas bahwa dia marah karena dipaksa ke keadaan menyedihkan. Sudah ada ratusan boneka ini, dan masih banyak lagi yang keluar dari seluruh ruangan. Menurut Go Xiuwen, ia telah tinggal di pulau ini selama sekitar 30.000 tahun. Dengan pemikiran ini, Peiji sudah pasti tinggal di sini lebih lama dari itu. Dengan begitu banyak waktu yang tersedia, berapa banyak boneka yang berhasil ia buat? Boneka-boneka ini sepenuhnya dapat dipandang sebagai tentara. Meskipun mereka kurang dalam kecerdasan, mereka memiliki banyak keunggulan lain. Mereka tidak memiliki titik lemah, tidak ada rasa sakit, dan tidak takut mati. Pada saat ini, Fu Tian juga sadar, meskipun kecakapan pertempurannya telah jatuh secara dramatis karena cedera parah. Semua orang gemetar ketakutan. Ada begitu banyak boneka sehingga mungkin mereka bisa menenggelamkannya sampai mati. Ling Han meraung dan menyerbu ke arah boneka. Siu, 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 siu. Begitu dia melepaskan diri dari yang lain, dia secara alami menjadi sasaran utama boneka. Serangan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya. Ada tebasan dari cakar, ledakan dari gelombang suara, dan peluru cahaya hitam. Ling Han maju tanpa rasa takut. Boneka-boneka ini sebagian besar berada di tingkat paling rendah dari tier Sungai Mountain, jadi dia bahkan tidak perlu bertahan melawan serangan mereka, tidak peduli seberapa tebal dan tanpa henti mereka. Dia hanya melepaskan akal surgawinya, menyebabkan boneka dengan cepat menghilang dimanapun dia lewat. Musuh boneka telah datang. Sasarannya adalah boneka perempuan karena Kaisar Iblis Asura akan dibebaskan begitu dia menangkapnya. Ketika waktu itu tiba, akan sangat mudah bagi mereka untuk menekan Peiji. Cepat, cepat dan singkirkan jaring ini untukku, Peiji berteriak kesal. Selusin boneka berpegangan pada jaring dan mencoba membukanya. Sementara itu, Ling Han berlari ke depan dan melemparkan akal surgawi ke arah boneka wanita. Lalu, boneka wanita tiba-tiba menghilang. Peiji menyaksikan pemandangan ini tepat saat dia melepaskan diri dari jaring, dan matanya hampir keluar dari kepalanya karena kaget dan tak percaya. Dia belum melihat bagaimana boneka laki-laki lenyap, namun saat itu, dia menyaksikan proses penuh boneka perempuan ditangkap. Sejujurnya, dia masih benar-benar bingung dan tidak dapat memahami apa yang terjadi sebelum dia. Orang tua tanpa kaki, perhatikan bagaimana paman ini membunuhmu. Kaisar Setan Asura meraung dengan tawa saat dia menyerang Peiji. Peiji secara alami tahu betapa kuatnya boneka ini. Dalam ketakutan, dia berteriak, "Blokir dia!" Sementara itu, dia memelototi Ling Han dengan kebencian. Bocah ini memiliki kemampuan luar biasa, dan sepertinya dia adalah musuh bebuyutannya, Yang Tiecheng elit besar yang memiliki kecakapan pertempuran di tingkat yang sempurna sudah ditangani. Jadi berurusan dengan orang-orang yang tersisa seharusnya hanya sepotong kue. Mereka seharusnya tidak menimbulkan ancaman sama sekali, namun mereka entah bagaimana berhasil melakukan hal yang tak terbayangkan ini. Bagaimanapun, tua dan berpengalaman seperti dia tahu bahwa dia tidak bisa kehilangan kesabaran dan membuang hidupnya di sini. Dia segera berbalik untuk melarikan diri, tidak lupa untuk mengatakan, "Brat, jika kau mengejarku, aku dapat meyakinkanmu bahwa semua temanmu akan kehilangan nyawa mereka." Dia tertawa keras ketika dia lari ke kejauhan. Ling Han ragu-ragu sebentar sebelum berbalik untuk membantu yang lain dalam menghancurkan boneka. Meskipun ada sejumlah besar boneka di sini, orang-orang buangan memiliki Kaisar Setan Asura yang sangat kuat, serta Ling Han yang merupakan musuh boneka. Jadi, meskipun boneka melonjak ke arah mereka dalam gelombang,
mereka dengan mudah dipangkas seperti rumput yang dipotong. Setelah sekitar 30 menit, boneka-boneka itu akhirnya berhenti muncul. Jumlahnya berkurang dengan setiap boneka yang terbunuh. Chapter 1030. Pelaku Sejati. Dengan Ling Han musuh bebuyutan hadir, dan dengan perlindungan Kaisar Setan Asura, yang merupakan elit di Sudo Sun Muntier, mereka akhirnya bisa memusnahkan semua boneka. Yin Yuanxiang, Fu Tian, dan Jin Zihui semuanya menghela nafas dengan emosi. Kalau bukan karena Ling Han, sangat mungkin bahwa mereka semua akan mati di sini. Terlepas dari seberapa kuat atau anehnya mereka, bagaimana mereka bisa mengalahkan boneka di Sudo Sun Muntier sendiri? Yang Tie Cheng adalah contoh utama dari ini. Saat menyebut Yang Tie Cheng, semua orang menghela nafas dengan simpati. Dia adalah seseorang yang bisa berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya tidak peduli situasinya. Di dunia saat ini, kualitas seperti itu benar-benar langka dan tak ternilai. Dengan pertempuran berakhir dan selesai, Fu Tian mulai mengobati lukanya. Dia menggertakkan giginya dan berpartisipasi dalam pertempuran saat itu karena dia tidak ingin menjadi beban pada orang lain. Dia memiliki kepribadian yang sangat kompetitif dan bangga. "Tuan, haruskah kita mengejar orang tua tanpa kaki itu?" tanya Kaisar Setan Asura. Ling Han merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Lupakan saja. Dia penguasa pulau ini, dan dia sudah ada di sini selama puluhan ribu tahun juga. Dia pasti tidak akan membiarkan kita menemukannya. Tapi jika kita tidak membuangnya, dia akan terus melakukan kejahatan yang menjijikkan," kata Sui Yanyu. "Kalau begitu mari kita melihat-lihat di sini untuk melihat apakah pencuri tua telah meninggalkan petunjuk," jawab Ling Han. "Sebenarnya, kita tidak tahu apa-apa tentang pencuri tua itu. Jika kita memahami sejarah dan kepribadiannya, akan jauh lebih mudah menemukannya." "Tuan itu sangat bijaksana," kata Kaisar Setan Asura dengan patuh. Ling Han melirik, dan melemparkan boneka-boneka ke arahnya. "Masukkan boneka ini sebagai gantinya." Kaisar Iblis Asura sedikit bingung. Bukankah bonekanya yang sekarang lebih kuat, itu di Sudo Sun Muntier? Dan kecakapan pertempurannya beberapa kali lebih kuat daripada beruang boneka. Namun, dia tiba-tiba menyadari setelah melihat ekspresi jijik di mata Ling Han. Sebagai manusia, tuannya secara alami membenci penghilangan mayat manusia menjadi boneka. Dia tidak berani menentang Ling Han, dan dia segera memasuki tubuh boneka beruang. Boneka-boneka ini tidak memiliki kehendak bebas atau kekuatan hidup, jadi memasuki dan keluar dari mereka tidak bisa lebih mudah. Ling Han membakar kedua boneka manusia. Dia hanya menjaga mereka untuk berperang dengan Peiji. Jadi sekarang setelah pertempuran mereka selesai, itu juga tepat baginya untuk memberi orang yang meninggal itu pengiriman yang tepat. Mereka mulai mencari petunjuk di bengkel kecil. Ling Han tidak memiliki harapan yang tinggi. Namun mereka berhasil menemukan buku harian yang disimpan oleh Peiji. Buku harian ini merinci proses dan alasan hobi Peiji yang keji. Jadi ternyata boneka pria dan wanita adalah kakak dan kakak perempuannya. Mereka bertiga adalah semua murid dari dalang yang sama. Dia diam-diam mencintai kakak perempuannya, namun dia menikah dengan kakak laki-lakinya. Dia tidak membiarkan emosinya muncul, namun setelah tuan mereka mati, dia meracuni mereka berdua sebelum menahan dan kemudian menyaringnya menjadi boneka. Tidak heran boneka jantan itu ditikam penuh pedang dan pedang itu karena Peiji sangat membencinya, benar-benar orang aneh. Dia bahkan memperhalus wanita yang dia cintai menjadi boneka. Buku harian itu juga memiliki uraian terperinci tentang bagaimana ia telah memperhalus kakak lelaki dan kakak perempuannya. Penghinaan, teguran, amarah, teror, dan semua hal lainnya dicatat dengan cermat. Seolah-olah Peiji ingin menghidupkan kembali pengalaman itu dengan membaca buku hariannya. Keputusasaan seperti apa yang akan dialami seseorang ketika mereka dikhianati oleh saudara junior mereka dan dimurnikan menjadi boneka hidup. Mata Sui Yanyu terbakar amarah saat dia menggelengkan kepalanya. Jadi, seseorang tidak bisa hanya fokus pada bakat saat menerima murid. Faktor terpenting adalah masih karakter mereka. Kalau tidak ada bedanya dengan membesarkan serigala.
Ling Han juga menghela nafas dengan emosi, namun kata-katanya mengirim riak kepanikan di benak Asura Demon Emperor. Apakah tuannya memberinya peringatan terselubung? Weng, tepat pada saat ini, cahaya pedang menyala dan menembus ke arah punggung Ling Han. Serangan ini cepat dan ganas, dan itu benar-benar tidak terduga. Pertempuran telah berakhir, dan hanya ada orang-orang yang telah mereka lawan di ruangan ini. Siapa yang tiba-tiba akan menyerang Ling Han? Pedang itu menusuk ke dalam tubuh Ling Han. Ling Han meraung keras dan menyerang di belakangnya. Sementara itu, Kaisar Iblis Asura juga sadar, dan buru-buru menggeram sebelum mengayunkan cakar beruangnya ke arah penyerang. Penyerang tidak punya waktu untuk mengambil pedang mereka, jadi mereka hanya bisa melepaskannya dan melompat kembali. Mereka langsung mundur 16 meter sebelum turun seperti awan dan mendarat dengan ringan di kaki mereka. Penyerang tidak lain adalah Yin Yuanxiang. Ling Han, Sui Yanyu berteriak kaget, dan segera memegang dukungan Ling Han saat air mata mengalir di pipinya. Pedang telah menembus tubuh Ling Han, dan hanya gagangnya yang masih terlihat di luar. Jin Zihui terkejut dan marah ketika dia memelototi Yin Yuanxiang, dan dia meraung, "Apa yang kamu lakukan?" Hanya Fu Tian tetap duduk di tanah, namun jelas bahwa otot-ototnya sudah tegang. Ling Han hanya menatap Yin Yuanxiang. Dengan suara serak, dia berkata, "Jadi pelakunya sebenarnya adalah kamu." Bagaimana ekspresi hati-hati yang dikenakan Yin Yuanxiang selama ini tiba-tiba berubah menjadi ekspresi kesombongan dan kesombongan. Tidak hanya itu, tetapi auranya juga berubah secara dramatis, langsung melesat ke tingkat sempurna dari Mountain River Tier. Ling Han batuk beberapa kali ketika wajahnya semakin pucat, dan berkata, tepat sebelum Zhou Gaoyang meninggal, dia mengatakan bahwa pelakunya bukanlah dia. Yin Yuanxiang telah berhasil menikam Ling Han, jadi dia tidak terburu-buru sama sekali. Agar tetap hidup, wajar saja kalau dia akan berusaha mengalihkan kesalahan di tempat lain. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika pelakunya adalah dia kemungkinan besar hanya akan memohon pengampunan daripada mencoba mengalihkan kesalahan. Yin Yuanxiang sedikit terkejut, dan berkata, jadi, Anda mulai mencurigai saya? Memang. Ling Han mengangguk, dan berkata, aku berpikir bahwa karena Dark Knight Hall bisa mengirim seorang pembunuh, mengapa mereka tidak bisa mengirim dua? Satu di tempat terbuka, dan satu di tempat persembunyian. Yin Yuanxiang ragu-ragu sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Temukan, tidak perlu bagiku untuk menipumu lagi. Aku memang seorang pembunuh dari Dark Knight Hall, namun, jangan pernah berpikir untuk membeli waktu. Pedang itu tercakup dalam racun yang kuat, dan bahkan para elit di tingkat paling rendah dari Sun Moon Tier akan mati jika mereka tertusuk olehnya. Sui Yanyu akhirnya diatasi dengan kaget. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan generasi Ling Han, namun racun adalah cerita yang sama sekali berbeda. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, aku harus berterima kasih padamu karena telah mengakui hal ini. Aku hanya curiga sebelumnya, tapi akhirnya aku yakin sekarang. Dia berdiri dan mengangkat lengan kirinya sedikit, dan pedang yang menusuk ke dalam dirinya langsung jatuh ke tanah dengan dentang. Ternyata pedang itu sama sekali tidak menusuk tubuhnya. Sebaliknya, itu hanya dipegang di antara lengan dan dadanya. Apa? Ekspresi wajah cantik Yin Yuanxiang berubah drastis, dan dia berkata dengan tidak percaya, aku jelas menusuk pedang di hatimu. Lokasi itu pasti benar. Kecuali, dia menatap Ling Han, dan melanjutkan, kecuali kau sudah siap selama ini dan sudah menggeser lokasi tulangmu. Senyum mekar di wajah Ling Han, dan dia berkata, karena aku curiga ada pembunuh lain dari Dark Knight Hall di antara kita, bagaimana mungkin aku tidak menjaga penjagaku, tapi mengapa Anda mencurigai saya? Yin Yuanxiang tidak bisa memahami alasannya, dan dia berkata, saya jelas menggunakan teknik rahasia untuk menekan tingkat kultivasi saya. Bahkan elit di ujung bawah Sun Moon Tier seharusnya tidak bisa melihat penyamaranku, apalagi kamu. Ling Han mengangguk, dan menjawab, penyamaranmu memang bagus. Namun, ketika kami dikelilingi oleh boneka, kamu masih menggunakan kekuatan yang jauh melebihi kemampuanmu. Itu menimbulkan kecurigaan di benak saya, dan juga menyebabkan saya menjadi lebih waspada terhadap Anda.
Yin Yuanxiang sedikit linglung mendengar jawaban ini. Situasinya sangat kacau pada saat itu, namun Ling Han masih memiliki waktu luang untuk mengawasi seluruh medan pertempuran. Orang aneh macam apa dia, ini tidak bisa membantu. Siapa yang mengatakan akal surgawi Ling Han menjadi jauh lebih unggul dibandingkan dengan para pembudidaya biasa di ekstrim menengah? Karena metode sederhana tidak berhasil, aku harus menggunakan metode yang lebih sulit. Yin Yuanxiang terkekeh dengan dingin, dan menarik pedang lain ketika aura dingin dan menyeramkan keluar dari tubuhnya. Dia adalah seorang elit di level sempurna. Bersambung ke chapter 1031. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.